Ya, baik, karena semua pembicara dan juga peserta telah hadir, izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu peserta webinar pada pagi hari ini dengan topik "Akankah pesatnya perkembangan teknologi kesehatan dapat selaras dengan kendali mutu, kendali biaya dalam jaminan kesehatan nasional?" Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Esther sebagai pembawa acara pada webinar di pagi hari ini. Adapun agenda kita adalah pemaparan materi oleh dua orang narasumber, yaitu Profesor Dr. Ali Gufron Mukti, MSc, PhD. Beliau merupakan Direktur Utama BPJS Kesehatan. Selanjutnya, narasumber kedua adalah Dr. Dian K. Nurputra, SPA, MSc, PhD. Beliau merupakan co-inventor dari genus C19. Dan hari ini kita juga akan dimoderatori oleh Ibu Dr. Diah Ayu Puspandari MKes, MBA, APT. Sebagai pemimpin dari Pusat Kebijakan, Pembiayaan, dan Manajemen Asuransi Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Keperawatan, dan Kesehatan Masyarakat, Universitas Gadjah Mada. Izinkan kami untuk menjelaskan ketentuan dalam mengikuti webinar pada hari ini sebagai berikut. Yang pertama, peserta dimohon untuk mengisikan nama yang sebenarnya, bukan alias dan juga bukan nama device. Silahkan tuliskan nama underscore instansi. Contohnya Esther Febe underscore pusat KP MAK. Kemudian, peserta dimohon untuk tidak menyebarkan link dan password kepada yang bukan menjadi peserta webinar. Ketiga, pastikan mikrofon Zoom Bapak atau Ibu dalam keadaan mute selama narasumber dan pembahas memaparkan materi. Nanti pada saat sesi diskusi, peserta dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan dengan cara menekan tombol raise hand. Lalu panitia akan mempersilahkan Bapak Ibu untuk unmute mikrofon Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, pastikan bahwa jaringan internet Bapak Ibu berjalan dengan lancar dan device dalam kondisi yang baik. Baik, kalau begitu untuk mempersingkat waktu, langsung saja acara ini kami serahkan kepada moderator, Ibu Dr. Diah Ayu Puspandari. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Esther. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Puji syukur kehadiratnya karena pagi ini kita bertemu kembali bersama saya Diah Ayu Puspandari dalam seminar bertajuk "Akankah pesatnya perkembangan teknologi kesehatan dapat selaras dengan kendali mutu dan kendali biaya dalam jaminan kesehatan?" Seperti kita ketahui bahwa pesatnya inovasi perkembangan teknologi tentu punya tujuan baik, yakni mendukung pencapaian status kesehatan yang lebih baik. Di sisi lain, hal ini juga berpengaruh terhadap kenaikan biaya kesehatan. Dan ini terjadi di skala global ya, jadi tidak hanya terjadi di Indonesia. Kita bersyukur karena telah memiliki sebuah skema jaminan kesehatan nasional yang diamanahkan untuk memberi perlindungan bagi masyarakat Indonesia agar terhindar dari pengeluaran biaya kesehatan yang katastrofik. Bagi BPJS sendiri, tentu ini menjadi tantangan yang harus dihadapi untuk bisa tetap sustain. Nah, bagaimana strateginya? Untuk menyikapi, kita akan mendengar langsung dari beliau Direktur Utama BPJS Kesehatan, Profesor Ali Gufron Mukti. Dan nanti akan dilanjutkan di sesi kedua yang akan diantarkan oleh Dr. Dian Kesuma Pramudia Nurputra tentang profil genos yang sudah sering kita dengar. Maka untuk paparan pertama ini nanti akan langsung disampaikan oleh beliau Profesor Dr. Ali Gufron Mukti, MSc, PhD atau yang lebih akrab dipanggil dengan Profesor Gufron. Nah, beliau ini selain sebagai Direktur Utama
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan di bidang riset, inovasi, teknologi, dan pendidikan tinggi sudah tidak asing lagi karena beliau pernah menjabat sebagai staf ahli Menteri bidang pembiayaan, riset, dan inovasi, sebagai PLT Deputi Penguatan Inovasi, PLT staf ahli Menteri bidang infrastruktur, serta Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 pada Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset Inovasi Nasional. Jadi kalau dibacakan panjang sekali, nggak selesai-selesai ya Prof. Gufron. Nah di tahun 2008 di usianya yang masih sangat muda, 46 tahun, Profesor Gufron diangkat sebagai guru besar dan sebagai dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Jadi tadi selain di usia muda sudah menjadi profesor, sampai sekarang juga masih kelihatan muda ya Prof. Baik Prof, silakan. Terima kasih Bu Dia. Baik, jadi memang waktu itu nggak tahu pas ngurus profesor itu, memang waktu profesor saya usianya 40. Iya, jadi dekan Di itu usia 46. 40 ya, baik Iya. Prof. Ya, kalau Dokter Dian saya kira bisa lebih muda lagi lah ini, yang inovator kita. Nah, memang habis itu saya urusannya itu ngurusi profesor, Bu. Jadi kalau profesor ya saya harus bertanggung jawab untuk suksesnya jadi profesor gitu. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Yang kami banggakan Dr. Dian Nur Putra dan tentu Dr. Diah Ayu Posparindi dan tentu Mbak Esther dan Bapak Ibu sekalian. Jadi tentang inovasi ini suatu hal yang memang sangat dibutuhkan oleh bangsa ini agar bangsa ini bisa mandiri secara ekonomi dan juga secara teknologi. Tidak ada bangsa yang maju tanpa kemampuan dan penguasaan di dalam inovasi. Bagaimana ke depan Indonesia ini bisa menjadi negara yang basis ekonominya itu adalah inovasi atau innovation based economy. Nah, kalau kita lihat ya, kami berbagai inovasi memang akan kami kembangkan, kami pakai di dalam sistem jaminan kesehatan itu, tidak hanya untuk meningkatkan mutu layanan seperti mengurangi antrian, itu kami pakai sistem online antrian, yang tetapi juga bagaimana menggunakan artificial intelligence ya, seperti Jinus juga menggunakan artificial intelligence untuk mengenal seseorang itu sebetulnya menjadi peserta atau bukan begitu. Nah, itu kami kembangkan apa yang disebut dengan face recognition dengan artificial intelligence. Jadi alat itu langsung mengenal apakah seseorang itu peserta BPJS atau bukan gitu. Nah, waktu soal antrian, ini mohon maaf, kami dikomplain melalui WA, tidak hanya satu orang. Mak, gara-gara kami ini peserta BPJS, antrinya 6 jam gitu, ada yang 5 jam. Saya sampaikan, lah kok kami belum dilantik sudah dikomplain ini. Itu sebelum dilantik sehari, tapi perpresnya udah beredar, keputusan presiden udah beredar gitu. Nah, untuk itu langsung sebelum Prof. Gufron. dilantik kami rapat, yang calon-calon direksi itu kebetulan ya. Halo? Agak putus-putus tadi, Prof. Putus-putus ya? Ya. Waduh. Silakan, Prof. Masih ya, masih bisa ya. Baik, saya teruskan. Mohon kalau suaranya nggak bisa didengar atau putus-putus nanti saya ulangi lagi. Nggak, kalau putus-putus kan nggak enak gitu ya. Baik. Nah, kami lanjutkan. Jadi para direksi kemudian kami sampaikan bahwa kita harus menggunakan inovasi teknologi untuk bisa mempercepat tadi proses antrian
Antrian ini, coba ini apakah bisa didengarkan apa tidak ini? Ya, sebentar, screen. Apakah iklan ini bisa didengar? Bisa terlihat juga screen-nya, Prof. Hanya suara videonya yang belum terdengar, Prof. Screen-nya terlihat, hanya suaranya yang belum masuk, Prof. Oh, suaranya nggak terdengar ya, Mas? Suaranya nggak terdengar ya? Gimana, Mas? Belum terdengar, Prof. Waduh, suaranya nggak terdengar, Mas. Baik, nanti mohon maaf iklan itu menggunakan seorang simbok ya yang dipikirkan oleh putranya. Itu gimana kalau sakit apa nggak bisa pakai BPJS? Malah simboknya itu nyampaikan, loh kok Anda katrok gitu, masih muda, ketinggalan zaman. Kan sekarang sudah ada mobile JKN katanya. Lalu anaknya itu nanya, Mbok, kok dia dengan mobile JKN itu bisa daftar JKN, kemudian bisa pindah puskesmas atau primary care yang lain gitu. Lalu anaknya nanya, Mbak, lah itu kok bisa untuk macam-macam gitu, bisa nggak kalau untuk ngecek status mantan gitu. Nah, simboknya jawab, oh cuman mantan aja, dilupain aja gitu kan. Nah, lalu dimatiin sama simboknya, kemudian simboknya setelah matiin itu kontak mantannya. Tan mantan bisa nggak kita jalan bareng yuk gitu katanya. Baik, tapi intinya iklan itu bahwa yang tua aja udah ngerti pakai mobile JKN. Jadi peserta di sini, mohon maaf, inovasi di dalam JKN ini sudah luar biasa. Jadi tolong kalau kita antri tadi 6 jam, itu pakai mobile JKN itu, kita yang kontrak dengan rumah sakit atau fasilitas primer, kami kurang lebih belum ada seminggu, itu ke Solo ngecek rumah sakit, ya mereka sudah ada interface. Jadi kalau kita cek dan juga pakai mobile JKN itu tahu jam berapa akan diberikan layanan oleh dokter. Di sini ada 3 pihak ya. 1 BPJS-nya, 2 rumah sakitnya atau tenaga kesehatan dokter, 3 pasien atau peserta BPJS. Jadi BPJS sudah mengembangkan sistem inovasi informasi ini untuk apa? Dokter di layanan primer atau peserta kalau dirujuk itu tahu, bisa di situ apakah rumah sakitnya itu masih punya bed yang kosong tidak gitu. Nah, tapi kami berharap kolega di rumah sakit juga mengisi, karena kalau nggak ngisi nggak kelihatan itu kapan layanan akan diberikan. Bahkan ada jadwal operasi juga ada di situ. Nah, lalu dokter layanan primer kalau merujuk pasien ke rumah sakit, dokternya tahu sana penuh apa tidak, pasiennya juga bisa lihat gitu. Nah, sehingga mohon maaf kalau seandainya ini untuk bednya ya, yang kedua untuk layanan. Layanan kalau mau diberikan, mohon maaf contohnya jam 12, jangan jam 6 berangkat ya. Nanti jam 6 sudah di rumah sakit, nunggu 6 jam. Padahal pelayanan diberikan jam 12. Untuk itu ya, katakanlah ya berangkat jam 10 tergantung berapa menit, berapa jam dari rumah. Kira-kira jam 11 lah. Kalau pelayanan jam 12 kan nunggu cuma 1 jam. Itu Bu Dia. Dan tentu face recognition juga begitu ya. Bahkan kami ingin mengembangkan yaitu otomatisasi dengan artificial intelligence untuk klaim. Jadi klaim itu kalau ada berkas sudah cukup gitu, tinggal dikasihkan kemudian dibaca oleh machine learning ya. Ini hampir sama nanti dengan konsepnya Dr. Dian.
yaitu artificial intelligence yang bisa membaca VOC, volatile organic compound-nya. Nah, tapi ini yang dibaca adalah berkasnya itu. Lalu bisa dengan standar lalu dibedakan kalau seperti ini oke, seperti ini ditolak dan lain sebagainya seperti itu. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, tentu kami sangat concern di dalam pengembangan inovasi ini. Mohon maaf, apakah bisa dibaca ya slide-nya? Kelihatan? Kelihatan Bu Dia? Slide-nya belum, Prof. Oh belum, waduh. Ya. Bentar. Sebentar, padahal ini sudah kita share. Ya, saya ulangi lagi kalau gitu. Apakah sudah kelihatan? Sedang proses, Prof. Ya, sudah kelihatan, Prof. Oh ya, baik. Jadi ini mengenai strategi bisnis untuk menjamin kendali mutu kendali biaya teknologi tadi. Jadi ini baru bicara mutu ya, termasuk nanti tentunya kendali biaya. Nah, yang menarik perlu diketahui ternyata jaminan kesehatan nasional yang di Indonesia yang dikembangkan, kebetulan saya dulu beruntung diminta sebagai ketua tim persiapan dan pengembangan BPJS Kesehatan ini. Nah, itu ternyata bisa mencegah kemiskinan. Kalau tahun 2016 itu 1,16 juta, tahun 2019 itu 8,10 juta, 8,10. Dan PDB juga begitu, bisa meningkatkan, menciptakan lapangan kerja yang cukup besar ya, sampai 17 juta orang ya. Bayangkan ini berapa? Mohon izin, Prof. Ya? Mohon izin untuk slide show, Prof. Oh ya, siap. Ya, matur nuwun, Prof. Siap. Baik, apakah sudah lebih jelas? Ya, sudah jelas, Prof. Ya, jadi yang hijau itu menciptakan lapangan kerja yang ini. Nah, ini. Jadi sampai 3 tahun 2019 ya, 3,17 juta orang. Ini yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dengan BPJS Kesehatan ya. Kita merekrut tenaga itu ribuan orang ya. Kemudian rumah sakit itu ada lebih dari 2.500 rumah sakit yang sudah kerjasama itu berapa orang dan lain sebagainya. Ini jadi gara-gara BPJS itu lapangan kerja tercipta gitu. Jadi ini banyak. Kemudian meningkatkan angka kehidupan hidup ya, menurunkan porsi out of pocket. Ya ini penelitian banyak di KPMAK juga banyak yang menunjukkan penurunan out of pocket itu. Bayangkan kalau dulu ya sebelum ada BPJS itu out of pocket sekitar 70%. Ya, yang 70% itu out of pocket, sekarang sudah terbalik gitu. Ini belum lagi mengenai ekosistem jaminan kesehatan nasional ya. Kalau kita lihat ya bagaimana ekosistem digitalisasi JKN. Jadi kami ingin menggiring inovasi di dalam digitalisasi JKN yang berbagai macam sistem kami kembangkan sedang dalam proses pengembangan. Baik tadi yang saya sebut sebagai sistem klaim elektronik, ya, credentialing, deteksi potensi kecurangan dan lain sebagainya. Jadi dan juga data-data. Nah, sekarang pesertanya ada 222,4 juta jiwa dan rumah sakitnya tadi sudah saya sampaikan lebih dari 2.500, tepatnya 2.507, yang kebanyakan itu swasta. Rumah sakit swasta itu 1.576. Rumah sakit pemerintah, ya, pemerintah daerah 731, pemerintah pusat sekitar 200. Nah, yang FKTP juga tentu banyak. Yang menarik, kalau kita lihat utilisasi atau pemanfaatan layanan kesehatan itu selalu meningkat. Ya. Ini kelihatan dia per tahun ya, mulai 2014, 2015. Yang menarik 2020 itu turun. Nah, kenapa turun? Ya tentu barangkali terkait dengan COVID ya. Jadi orang kalau nggak sakit berat gitu nggak ke rumah sakit. Jadi dokternya khawatir, masyarakat juga khawatir juga. Jadi sama-sama khawatir, akhirnya turun. Nah, turun ini menarik. Kenapa? Karena BPJS-nya akhirnya surplus. Tapi surplus itu bukan surplus
beneran, artinya surplus arus kasnya. Nah, kalau kita lihat netonya, ya itu masih defisit. Nah, baik, ini kita teruskan mengenai beban yang selalu lebih besar ya. Itu dari beban untuk jaminan kesehatan ya daripada iuran ya. Nah, kita lihat apa sebetulnya yang paling banyak ya. Untuk apa? Ya, ini adalah untuk penyakit jantung ini. Jantung itu sampai kunjungannya 13 juta lebih, biayanya 10 triliun lebih. Tahun 2020 itu berkurang sedikit ya. Nah, kemudian ada lagi kanker, stroke, gagal ginjal ya. Ini hampir semua terkait dengan hipertensi nih. Jantung terkait hipertensi, stroke, hipertensi, gagal ginjal, hipertensi. Contoh gagal ginjal ya, kalau seseorang itu katakanlah hipertensi, kemudian diabetes ya, itu kurang lebih 30% akan gagal ginjal. Nah, ini menarik, maka harus ada promosi prevensi. Cuman orang, nah ini sering nggak tahu, promosi prevensi itu tugas siapa gitu ya. Nah, kalau BPJS memang paketnya promosi prevensi, kurasi, rehabilitasi, tapi peran promosi prevensinya itu sebetulnya yang langsung terkait dengan penyakit dan kecil. Jadi kalau kemudian ada yang membedah, kok biaya di BPJS banyaknya untuk kuratif. Nah, memang tugasnya itu untuk kuratif. Kalau promotif preventif sebetulnya bukan di BPJS, tapi di tempat lain gitu. Nah, saya nggak saya nyebutkan tempat lain mana ya. Tapi sering orang salah persepsi, salah kira. Tetapi seperti di banyak negara, promosi prevensi contohnya tadi, bagaimana kita mengendalikan hipertensi ya. Berdasarkan Riskesdas, banyak penderita atau orang Indonesia itu yang mengalami hipertensi paling tidak sekitar 30%. Di daerah yang dekat laut bisa lebih dari 30%. Masalahnya sering orang Indonesia itu nggak tahu kalau dia sebetulnya hipertensi. Karena apa? Karena jarang periksa dan tidak ngecek gitu. Nah, jadi padahal kalau kita mau promosi prevensi, katakanlah bagaimana pengendalian makanan dengan pengurangan garam, itu saja sudah lumayan ya. Tapi jarang gitu. Nah, baik. Nah, ini kendali mutu, kendali biayanya, saya kira ada 3 pemangku kepentingan yang sangat penting. Satu, BPJS Kesehatan, kemudian pemberi layanan kesehatan, dokter, puskesmas, layanan primer, klinik, ya, rumah sakit, ya, kemudian juga masyarakatnya. Nah, 3 pihak ini kan bagaimana sistem jaminan kesehatan dan kendali biaya kesehatan. Nah, tentu organisasi profesi ini sangat menentukan dan kami kemarin membuka suatu program yang kami sebut BPJS Mendengar. Jadi kami mendengarkan dari berbagai macam pemangku kepentingan, termasuk organisasi profesi IDI. IDI itu perwakilan IDI kami ketemu sampai kurang dari seminggu itu 3 kali sampai. Nah, sekali lagi, nah intinya nanti bagaimana kendali biaya, kendali mutu, akhirnya bisa meningkatkan derajat kesehatan. Tapi dari sisi kalau kita lihat di dalam sistem kesehatan, ya itu ada sistem pembiayaan, ada pelayanan. Nah, di dalam sistem kesehatan sendiri itu ada yang sifatnya itu kalau Pak Askobat dulu ya itu sering cerita itu ada semacam apa sewiwi itu apa. Jadi sewiwi kanan sama kiri. Ya, kiri itu untuk public good, untuk promosi prevensinya, yang ini untuk kurasinya gitu. Jadi pembiayaan itu ada 2, itu hanya pembagian tugas sebetulnya. Memang yang bagus tidak dipisahkan, tetapi di dalam realitas pekerjaan kan harus dibagi-bagi, nggak bisa dikerjain diri semua. Gitu. Ini yang orang mesti harus paham. Gitu. Nah, ini kalau mengapa perlu kendali biaya, kendali mutu, saya kira terlalu panjang, tapi kami harus melakukan sebuah audit medis sebetulnya. Yang proses ini bisa dengan bagus ya termasuk fraud itu kalau kita kembangkan teknologi inovasinya. Bagaimana proses-proses itu bisa cepat ya.
Dan kita kembangkan sebagai contoh untuk HTA, ya ada Evidence Based Medicine, Health Technology Assessment, sehingga teknologi yang dipakai di dalam sistem pelayanan kesehatan itu seperti Genus contohnya. Kan Genus itu lebih nyaman, lebih murah, lebih cepat, akurasinya terjamin, ya. Tapi kenapa kok nggak dipakai? Maka ini Dr. Dian, kami langsung mau beli BPJS, mau beli BPJS, mau BPJS, mau beli Genus. Wah, ini terbalik ini. Jadi kalau Dr. Dian ada waktu, ya besok akan kami istilahnya kami perkenalkan mengapa harus pakai. Sekarang ini bukan pakai Genus loh Pak, mohon maaf ya. Kemudian saya cek loh, kenapa nggak pakai Genus? Nah, ini saya jadi ingat Mas Dian, ya. Dan kami dulu juga bertanggung jawab untuk memfasilitasi segala macam. Saya sampaikan harus pakai Genus. Nah, ini sudah mau datang. Nanti kalau Pak Dian, Dr. Dian ada waktu, kapan kita bisa semacam resmikan gitu. Baik, kemudian aspek kualitas provider, aspek sistem pembayaran, ya, dan banyak lagi, ya. Ini saya takut Bu Dia terlalu banyak nanti IT supportnya ini banyak sekali nih. Ini kalau saya cerita nanti saya takut nggak selesai-selesai, ya. Tapi intinya saya ulangi lagi, untuk waiting time, ketersediaan obat, segala macam itu kita akan kembangkan inovasi-inovasi baru, ya. Dan nanti telemedicine sebagai contoh, itu area yang cukup luas, ya, cukup banyak, termasuk di dalam inovasi bagaimana peserta kita itu terinformasi masalah-masalah di dalam menjaga promosi prevensi tadi yang sederhana seperti hipertensi, diabetes, dan lain-lain sebagainya itu. Begitu. Ini contohnya Bu Dia, bisa lihat kita punya satu itu BPJS siap membantu, ya. Kemudian bayangkan ini contoh protokol nih. Dengan satu sistem inovasi teknologi, ya, biasanya ruang ini di Solo, BPJS Solo, itu 200-300 orang, Bu Dia. Sekarang ini cuma 3, 4, 5 orang lah. Nah, ini kami di sini kemarin, ya. Kenapa begitu? Ada kita kembangkan sistem inovasi, baik dari Pandawa itu yang pakai WhatsApp, sistem Cika, ya, ini chat assistant JKN otomatis ini. Orang bisa konsultasi, ya. Kemudian kita punya care center 1.500 400, ya, dan aplikasi mobile JKN yang tadi iklannya Katro itu tadi. Jadi ini menarik ini, ya, dan terus akan kita kembangkan inovasi-inovasi itu. Ini yang memanfaatkan aja banyak, bagaimana sistem antrian online sekarang sudah 16.568 FKTP, Bu, cepat, ya. Kemudian untuk pelayanan promotif preventif yang tadi saya ceritain, ya, dengan telekonsultasi, ya, inovasi telekonsultasi sudah dipakai oleh 5,26 juta peserta, ya. Demikian juga konsultasi menggunakan mobile JKN ini ada 8.685 dokter yang telah menggunakannya. Jadi kalau kita lihat nih sistem antriannya tadi, display informasi jadwal operasi rumah sakit, ya, termasuk juga tempat tidur tadi, gimana ngeceknya. Jadi tapi ini memang memerlukan komitmen rekan-rekan di rumah sakit, karena kalau tidak diisi, mohon maaf, umpamanya kita sudah bikin sistem ini. Nah, di situ ada kapan layanan diberikan. Nggak diisi. Kenapa? Yang isi bingung karena dokternya masih visit sana, visit sini, gitu kan. Nah, itu jadi ini memang memerlukan komitmen dan perubahan manajemen di rumah sakit juga gitu. Ini menarik di Solo sebagai contoh. Pasien dengan inovasi ATM, ini semacam ATM gitu. Pasien itu tinggal klik. Tiganya ini adalah untuk peserta BPJS 1, 2, 3. Yang lain satu cuman ini untuk pasien umum. Jadi rumah sakit ini di Solo ini itu 83% adalah pasien BPJS. Yang sisanya ya cuma sekitar 17% itu yang umum. Makanya ya sistem inovasinya dengan semacam ATM, saya mereka namanya ini kurang besar sedikit, tapi semacam ATM gitu, tinggal klik udah tahu
ya urutan keberapa, dokternya namanya siapa yang akan memberikan layanan, ya, terus jamnya kira-kira jam berapa, ya, gitu. Ini udah tahu gitu. Nah, kalau kami akan cerita sekali lagi terlalu panjang Bu Dia, jadi saya harus akhiri demikian dan saya ucapkan terima kasih Dr. Dian dan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Gufron untuk paparan yang cukup komprehensif. Kalau boleh saya ambil intisarinya, saya rasa tidak mencakup semua juga ya Prof. Jadi untuk kemajuan teknologi itu sudah ada penilaian teknologi kesehatan sebagai penapis, kemudian ternyata kemajuan teknologi ini juga sangat membantu dalam bisnis proses dari BPJS Kesehatan sendiri. Artinya akan banyak terbantu untuk menyempurnakan layanan, kemudian ada mutu layanan juga akan terbantu. Nah, Prof, tentunya dengan perubahan teknologi ini akan ada biaya-biaya investasi ya, Prof, untuk membangun sebuah sistem. Kemudian juga ada bagaimana menyiapkan infrastruktur seperti yang Prof tadi sudah sampaikan. Bagaimana ini bisa mensupport sebuah sistem. Karena sistem tidak bisa berjalan begitu saja ya Prof. Nah ini bagaimana Prof? Apakah ada strategi juga dari BPJS Kesehatan untuk tentu Bu Dia. Jadi kami kan punya tenaga-tenaga istilahnya mereka sebagai programmer ya, tukang memogram gitu. Kalau zaman dulu itu ada bahasa cobol, ada ini kalau saya cuma kobol-kobol saja ya. Nah itu mereka bisa mengembangkan Bu. Yang penting kita memberikan satu flowchart, alur gitu, dan inginnya seperti apa gitu. Nah itu kalau bisa sistem itu kami kembangkan, kami bisa nggak usah dari layanan primer. Contohnya Piker Bu. Itu mohon maaf orang nggak banyak tahu ya, vaksinasi ini sekarang sangat tergantung Piker dan intinya di Piker, artinya untuk sistem informasi dan jumlah siapa yang divaksin segala macam itu, karena itu jarang terungkap. Padahal itu BPJS Bu ya, dikembangkan oleh BPJS. Nah seperti itu layanan primer pakai Piker ya, nggak usah investasi Bu, strateginya kami yang investasi ya, kami kembangkan dengan teknologi dan SDM tadi, lalu kami tinggal pakai begitu. Dan ke depan saya sudah sampaikan ke teman-teman bagaimana untuk rumah sakit itu kita bisa bikin sistem generik ya, strateginya pakai generik. Nah, lalu rumah sakit bisa nambahi tergantung keperluan mereka sendiri-sendiri, tapi nanti tidak perlu interface, tapi langsung nyambung koneksi dengan BPJS gitu. Nah, jadi begitu Bu. Jadi jangan mikirkan nanti investasinya bagaimana ya. Ya tentu ada juga rumah sakit seperti Margono ya di Jawa Tengah ya, di Purwokerto. Itu mereka mengembangkan sendiri ya, tetapi sudah interface dengan BPJS hampir semuanya. Tapi investasinya dan pengembangannya mereka sendiri. Seperti itu nggak apa-apa juga ya. Tapi kami yang investasi juga nggak apa-apa begitu. Asal apa untuk pasien peserta itu kemudian inovasi jadi bisa kemudian untuk mempercepat ke biayanya bisa murah. Bayangkan nggak perlu banyak tenaga, waktu dan lain sebagainya. Demikian Bu Dia. Baik, terima kasih Prof. Mohon izin untuk pembicara kedua karena Prof. Gufron ini juga sangat terbatas waktunya di sela-sela padatnya waktu beliau. Kami mohon Prof berkenan untuk menyediakan waktu sedikit untuk diskusi. Prof, masih bisa Prof? Iya. Tapi enggak banyak ya. Ya baik. Mau vaksinasi yang kedua. Ya, dan baik, kita kerjasama ini dengan KPK. Ya, siap. Baik, Prof. Wah, ini Prof juga sudah mulai ada keterbukaan begitu ya, Prof, dengan KPK dan banyak badan-badan lain. Baik, Prof, ini sudah ada pertanyaan dari Ibu Widya Buanastuti. Bu Widya, apakah akan open mic?
Silahkan Bu Widya, kalau ingin open mic bisa unmute. Selamat pagi, Prof. Gufron. Ya, Prof. Gufron, terima kasih atas presentasinya dan sangat luar biasa untuk melihat perkembangan yang dilakukan oleh Prof. Gufron dengan inovasi-inovasi. Yang saya ingin tanyakan adalah bahwa pesatnya teknologi itu seringkali kan sering membuat manusia atau kita menjadi terlena dan sangat tergantung sekali dengan teknologi tersebut. Namun di profesi kesehatan tentunya masih membutuhkan kecakapan, keahlian, skill untuk bisa melakukan analisa, diagnosa, dan hal-hal lainnya. Yang saya ingin tanyakan, apakah bagaimana dengan kerjasama dengan sektor pendidikan yang menyiapkan profesi kesehatan agar SDM di profesi kesehatan ini juga digital savvy dan juga knowledge-nya itu bisa tetap terasah gitu, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Siap. Jadi ini kami bersama dengan Direktur Inovasi. Ini Bapak ini. Nah, jadi Pak Edwin ya. Ini beliau ini dulunya Direktur Telkom. Ini kelihatan. Assalamualaikum pagi. Waalaikumsalam. Ya, baik. Jadi nanti istilahnya bisa dijawab ya dengan beliau. Tapi ini ya secara ini kan saya jawab dulu saja begitu ya. Jadi tentu kami sangat terbuka untuk kerjasama dengan perguruan tinggi, karena ya saya jelek-jelek seperti ini ya juga orang perguruan tinggi ini. Sama dengan Dr. Dian ya, jadi kami bahkan dulu pekerjaannya itu ya pasien saya itu perguruan tinggi begitu ya. Nah, sangat concern dan sangat senang untuk kerjasama pengembangan SDM agar tidak ketinggalan di dalam inovasi teknologi ini. Jadi intinya kami siap untuk bahkan kami ini punya yang disebut dengan Corporate University, itu di Cisarua yang tempatnya sangat bagus ya. Nanti kapan-kapan Bu Dia kalau teman-teman berkeinginan ada semacam training atau kerjasama, ini kami mau rubah menjadi mungkin BPJS University something seperti itu ya. Nah, itu sangat menarik ya tempatnya. Demikian. Baik, Prof. Ini ada satu lagi, Prof. Pertanyaan dari Pak Hanefi. Silakan Pak Hanefi untuk buka mic. Terima kasih Bu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Gufron. Jadi pertanyaan saya tentang info arah pemanfaatan teknologi di BPJS untuk memanfaatkan data inasi bijis dan juga PCare, tetapi spesifik untuk mutu layanan klinis Pak Gufron, untuk clinical quality care-nya, seperti angka kematian untuk beberapa penyakit-penyakit yang seharusnya rendah, kemudian juga angka terkontrolnya gula darah pada pasien diabetes mellitus, atau angka terkontrolnya tekanan darah untuk pasien hipertensi. Tetapi ini di luar dari yang sudah dikembangkan di puskesmas, Pak. Mohon maaf, berbasis kompetensi. Mohon maaf Pak Hanefi, beberapa tadi putus ya. Oh baik, Pak Hanefi. Bisa disarikan lagi, tapi saya masih ini sebagian ya. Ya. Silakan Pak Hanefi. Jadi arah pengembangan teknologi untuk memanfaatkan data inasi bijis dan juga PCare, baik di level BPJS maupun di level Fasiankes Pak Gufron, yang terkait dengan mutu layanan klinis, seperti angka kematian untuk beberapa penyakit, atau angka terkontrolnya gula darah pada pasien diabetes mellitus. Tapi ini di luar dari konsep dari kapitasi berbasis kinerja, Pak. Terima kasih. Iya, sebetulnya saya jelas sangat setuju, tapi belum begitu clear betul bahwa inovasi di dalam clinical pathways. Nah ini maksudnya yang diinginkan apa nih? Maksudnya
untuk kerjasamanya atau aksesnya, atau ada pengembangan inovasi untuk clinical pathways gitu, atau bagaimana? Ya, jadi di dalam misalnya di dalam PCARE itu Pak, di dalam PCARE itu kan sebenarnya ada cukup banyak data-data mutu layanan klinis Pak. Betul. Misalnya pada waktu pasien diabetes kontrol itu berapa nilai gula darahnya. Kita belum pernah memanfaatkan berapa persen sebenarnya. Jadi pemanfaatan. Baik. Ya. Jadi gini, Dr. Hanafi, Dr. Hanafi yang sangat paham terhadap mutu pelayanan kesehatan, ya, terutama kalau kita lihat mutu itu, menurut saya mutu yang real mutu itu adalah outcome-nya. Jadi kalau outcome itu bisa morbiditas, bisa mortalitas tadi. Jadi kalau orang diabetes, mungkin ukurannya tadi gula darahnya berapa, tetapi atas treatment itu akhirnya pasien itu morbiditasnya masih tetap atau tinggi atau turun, bahkan tadi mortalitasnya artinya meninggalnya itu. Jadi itu sangat terbuka. Jadi kami persilahkan nanti, tentu kami ingin hanya ini aja cara publikasinya saja. Kalau yang untuk publik ya itu memang harus hati-hati, saya takutnya salah baca atau belum terkonfirm. Tapi kalau untuk ilmiah silakan ya. Intinya kami terbuka gitu. Itu karena bagi kami menurut saya data-data di BPJS itu gold mine ya. Itu satu tambang emas lah yang jarang dimanfaatkan, betul sekali Dr. Hanafi. Jadi silahkan aja nanti kita bisa terbuka ya, bahkan kami sekarang bikin program namanya BPJS mendengar ya. Ini semua kami dengar, cuman ya agak waktunya tersita banyak, bukan tersita, artinya harus mengalokasikan waktu yang cukup banyak karena semua ingin didengar, tapi kami tidak hanya mendengar. Beberapa sudah kami input-inputnya itu baik dari pakar, dari asosiasi masyarakat kesehatan ya, dari peneliti ya dan lain sebagainya. Nah itu nanti kami sudah kami feedbackkan sebagian ya, tapi belum semua karena banyak sekali, ada ribuan input itu, jadi banyak sekali. Baik, saya kira demikian. Terima kasih Dr. Hanafi, Dr. Dian, dan Bu Diah. Saya pamit ya. Baik, terima kasih. Prof. Ya, terima kasih banyak, Prof. Jika ada nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terakomodasi, nanti akan kami sampaikan ke Prof. Gufron ya, Prof. Baik. Ya, terima kasih banyak Prof. Gufron untuk waktu dan sharing ilmu yang sudah diberikan. Ini ada dari Pak Rostamaji nanti. Siap. Nanti terima kasih Pak Rostamaji, nanti ya mungkin lain kali kita bisa lanjutkan lah diskusinya. Ini ada ya tugas lain itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Prof. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, selamat beraktivitas. Tapi Dokter Dian kalau ada waktu ya nanti untuk ini kita BPJS pakai Genus gitu. Jadi Prof, sedikit ada apa Prof? Ya, kelihatannya sudah bersedia sekali ya Dokter Dian ya. Bapak Semang dok. Gimana lagi? Bapak Semang, baik Prof. Gufron. Karena Prof. Gufron ini juga founding father-nya kami, Dokter Dian dari Pusat KPMAK ya. Terima kasih Prof. Gufron. Assalamualaikum. Baik, kita akan beranjak ke sesi kedua bersama beliau Dokter Dian. Ini sudah tidak diragukan lagi juga, beliau memiliki track record yang sangat banyak dan saat ini Dr. Dian ini sangat terkenal sebagai co-inventor dari Genus ya, Dr. Dian. Pada sesi ini kami persilakan Dr. Dian untuk bisa memaparkan lebih jauh tentang apakah gerangan yang banyak kita dengar ini Dr. Dian dan sudah banyak diaplikasikan saya rasa ya di beberapa institusi sebagai alat deteksi. Silakan Dr. Dian. Terima kasih Bu Dian. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, peserta pada webinar KPMK hari ini, Ibu Dr. Diah Puspandaris selaku moderator, yang terhormat juga Prof. Gufron yang sudah meninggalkan
ruangan ini. Beliau sebetulnya juga adalah sebelum jadi Direktur BPJS, beliau adalah Ketua Konsorsium Riset COVID BRIN. Terima kasih, Dr. Dia. Prof. Alhamdulillah masih di sini, Prof. Nah, maka itu saya bilang Bapak Semang kami, karena itu awal-awal Jinos masuk dalam uji riset diagnostik itu di bawah Konsorsium Riset COVID BRIN Kemristek Dikti. Nah, beliaulah yang terus mengawal, yang menyemangati, yang waktu kalau misalnya kami ngelokro itu beliau yang ngasih semangat terus. Nah, seperti itulah. Jadi Bapak Ibu sekalian mohon izin, ini saya sudah kelihatan belum ya PowerPoint ini sekedar. Sedang dalam proses, Dr. Dian. Ya, sudah terlihat. Oke, baik. Jadi pada kesempatan hari ini saya oleh KPMK diminta untuk menyampaikan Bapak Ibu tentang perkembangan teknologi diagnostik COVID-19 dan implementasinya termasuk berbasis pengalaman hilirisasi Jinos 19. Nah, ya mungkin cepat saja. Jadi pada prinsipnya karena saya itu jadi terlibat di Jinos C19 ini gara sebenarnya teknologi ini adalah sudah teknologi hasil pivoting, Bapak Ibu sekalian. Pivoting itu artinya apa? Sebelumnya alat ini kami pakai untuk deteksi diagnostik penyakit yang lain. Yang pertama adalah spinal muscular atrophy yang memang ranah kami sebagai dokter anak syaraf, kemudian TBC, sepsis. Lalu pada saat bulan Maret tahun lalu saya itu diangkat sebagai Ketua Satgas COVID Rumah Sakit Bayangkara dan Kepolisian Daerah Yogyakarta. Disitulah kemudian kami menemui berbagai macam masalah di dalam proses diagnosis COVID-19 di awal-awal bulan Maret. Kita kan kemasukan kasus pertama tanggal 6 Maret, ya. Terus tanggal 7 Maret saya diangkat. Nah, disitulah kita berjibaku mencari rapid antibody, PCR, rapid antigen belum ada saat itu. Yang itu semuanya kemudian saya tuangkan dalam beberapa pengalaman saya yang kemudian saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu bagaimana implementasinya sampai kemudian saya ke Jinos itu. Jadi hingga saat ini Bapak Ibu sekalian, kalau dulu kita jumlah pertambahan kasusnya masih rendah karena ada PSBB, sekarang ya kemarin sempat sudah sangat mencapai peak pada bulan Oktober, November, Desember hingga jumlah kasus harian 10.000. Alhamdulillah sekarang 5.000 sampai 6.000 per hari. Moga-moga itu beneran. Tapi karena dugaan saya yang terjadi 5.000-6.000 kasus temuan per hari karena jumlah pemeriksaan PCR yang jauh turun dibandingkan dengan yang kita lakukan pada saat akhir Desember. Dan kemudian bukan hanya pemeriksaan jumlah PCR yang turun, tapi mayoritas pasien semakin ke belakang ini, mayoritas makin pasien makin tidak bergejala. Jadi walaupun COVID-19 insidennya sebenarnya selama di Indonesia ini hanya sekitar 5% ya dari total populasi, tetapi 80% yang terdeteksi itu tidak bergejala, hanya sekitar 18-24%, dan itu sama dengan populasi subjek yang kita analisis. Kita selalu berhadapan dengan betapa sulitnya penegakan diagnosis COVID-19 ini karena gejalanya sering tidak spesifik. Kemudian tadi saya katakan 80% tidak bergejala. Sehingga teman-teman dokter di klinisi itu selalu tidak bisa hanya mengandalkan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Sehingga pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan tambahan itulah yang menjadi alat bantu yang saat ini kemudian bukan hanya dioperasikan oleh tenaga kesehatan, tapi begitu juga banyak tenaga-tenaga lain yang terlatih, yang sayangnya karena dia bukan full tenaga kesehatan, atau tenaga kesehatan yang mengetahui seluruh pemeriksaan itu, akhirnya implementasinya menjadi sesuatu yang ya banyak menimbulkan miskonsepsi, mispersepsi, akhirnya belakangan akhirnya menjadi sedikit polemik, Bapak Ibu. Mari kita pastikan dulu, sudah ada tes apa saja yang sudah kita miliki saat ini untuk teknologi diagnostik COVID-19. Kita sudah tahu, sudah banyak yang diterbitkan dan sudah banyak diproduksi dan dijual adalah uji serologi, mulai dari lateral flow immunoassay atau rapid antibody. Kemudian setelah itu ada chemiluminescence immunoassay yang kita sekarang kenali juga dengan model seperti apa itu namanya ya. Untuk TBC itu Gene Expert itu nanti juga di bagian dari RT-PCR cepat itu. Kemudian sekarang sudah ada rapid antigen. Di uji molekuler sendiri atau kita kenal sebut sebagai NAAT, Nucleic Acid Amplification Test, kita sudah mengenal itu sebagai salah satu gold standard yang diterapkan oleh WHO. Ada RT-PCR dengan basis gen-gen yang dipilih untuk mendeteksi COVID-19, ada gen N, gen OR1AB, ada gen S juga, kemarin ada gen P, dan beberapa gen-gen baru yang memang ditengarai bisa lebih spesifik. Kemudian metodologinya pun berkembang. Dulu real-time PCR, kemudian ada menjadi lebih cepat atau real-time yang LAMP, RT-LAMP itu ya, yang sekarang sifatnya isotermal dan katanya langsung bisa cepat karena hanya mendeteksi perubahan dari warnanya saja. Kemudian saatnya ada microarray, dan sekarang yang dikembangkan oleh
Kementerian Kesehatan di beberapa laboratorium di Indonesia adalah next generation sequencing, tapi sifatnya bukan diagnostik, tapi untuk surveillance mutasi genomiknya. Nah, kemudian di samping itu ada beberapa tes lain yang sekarang berkembang adalah uji yang basisnya surrogate biomarker. Apa itu surrogate biomarker? Biomarker pengganti, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak hanya sekedar bereaksi berdasarkan antigen, antibodi, dan molekular atau nucleic acid atau DNA saja, tapi juga sering ada surrogate biomarker, diantaranya adalah kemarin yang sudah disampaikan menjadi prinsip dasar kerja Genus, yaitu adalah VOC atau volatile organic compound. Kemudian ada lagi yang berbasis metabolomics, ada lagi yang berbasis proteomics, yang nanti akan kita bahas satu persatu secara singkat bagaimana implementasinya, termasuk Genus ini. Kalau rapid test untuk antibody, saya pikir Bapak Ibu sudah paham ya bagaimana mekanismenya. Prinsipnya pada saat COVID-19 masuk, SARS-CoV-2 masuk, tubuh kita akan bereaksi membentuk antigen antibody, membentuk antibody terhadap antigen yang masuk, dan antibody itulah yang kemudian menjadi dasar pemeriksaan lateral flow immunoassay atau pemeriksaan rapid test antibody yang Bapak Ibu tahu semua. Nah, bagaimana implementasinya? Kita mengalami masalah pada saat awal-awal COVID ada, itu adalah rapid test yang berbasis antibody ini tuh baru yang pertama ada. Dan kemudian pada saat itu dijadikan sebagai alat diagnostik. Padahal kalau berdasarkan beberapa peer review dari paper yang sudah kita terima, hal seperti itu sebenarnya kurang tepat. Mengapa demikian? Karena sekali lagi, kalau antibody yang diperiksa, maka sekali lagi timing is important. Dan pada saat itu, karena dipakai menjadi diagnostik, maka orang atau rapid test antibody sering dipakai baru pada saat waktu yang tidak tepat. Orang baru terpapar hari Senin, katakanlah, dia hari Selasa sudah periksa rapid test antibody. Hari Rabu sudah diperiksa. Walhasil hasil negatif. Nah, hasil negatif pun interpretasi atau implementasi lanjutan dari hasil negatif pun menjadi salah. Mengatakan bahwa saya tidak sakit. Nah, padahal kalau Bapak Ibu lihat di kurva ini, begitu orang terinfeksi hari -5, bisa Bapak Ibu bayangkan baru setelah hari ke-7, hari ke-8 antibodi mulai muncul, dan pada saat itulah baru rapid test antibody bisa dipakai. Dan itu akan berbeda-beda tergantung kemampuan host. Nah, penggunaan implementasi rapid antibody ini yang kemudian menimbulkan masalah dan menyebabkan terjadi peningkatan lonjakan kasus yang cukup tinggi pada saat bulan April-Mei, karena waktu itu juga selain itu juga promosi prokes juga masih belum seoptimal sekarang ini karena begitu banyak simpang siur dan infodemik yang luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian kami mencoba menyelami bagaimana tuh sebenarnya tingkat spesifik dari antibody rapid antibody test ini. Jadi ada beberapa paper yang mengatakan memang sensitivitasnya sangat rendah karena dia sebenarnya memang rapid test antibody bukan dipakai sebagai diagnostik, dia hanya dipakai sebagai surveillance antibody. Kalau sekarang Bapak Ibu sudah mendapatkan imunisasi, nah tingkat respon imunitas itu yang bisa diperiksa dengan respon antibody ini. Itu Bapak Ibu bisa dicek. Misalnya respon antibody sekarang positif, ya malah alhamdulillah berarti Bapak Ibu sudah punya kekebalan, bukan berarti Bapak Ibu sakit. Nah, yang terjadi dulu itu kan begitu dia respon antibodinya positif, wah ditengarai dia terinfeksi kan. Nah, kemudian dianggap sakit, padahal belum tentu. Nah, kalau ada kaitannya dengan pembiayaan kesehatan, tentunya hal itu akan menjadi masalah terutama pada cost untuk rawat inap yang tidak tepat kan, kalau kita bicara dengan implementasi pembiayaan. Kemudian bagaimana dengan pemeriksaan antigen Bapak Ibu sekalian? Nah, antigen ini yang baru yang terakhir ini masuk di dalam emergency use listing dari WHO, dan waktu itu tes ujinya juga menunjukkan bahwa sensitivitasnya kalau berdasarkan syarat WHO itu diharapkan lebih dari 80%, dengan spesifitas syaratnya lebih dari 97%. Nah, ada beberapa tes yang sudah masuk ke Indonesia, di antaranya PanBio dan Standard Q, itu ternyata sensitivitasnya agak turun, hanya 72 dan 58. Namun repotnya juga tes standar antigen ini yang sebenarnya dipakai untuk screening beberapa masyarakat karena sulit menjangkau PCR menjadikan sebagai diagnostik. Nah, ini yang mengerikan lagi adalah laporan dari Toret et al. Itu menyebutkan pada kasus-kasus yang bergejala pemeriksaan rapid test antigen bisa menjadi andalan. Akan tetapi pada kasus yang tidak bergejala atau orang-orang asimptomatik atau orang-orang OTG dulu istilahnya, ternyata didapatkan pemeriksaan antigen itu bisa jatuh sensitivitasnya ke 50,8%. Sehingga masih banyak orang-orang yang lolos dengan pemeriksaan antigen. Nah, ini yang kemudian pada saat itu dan hingga saat ini saya sebagai Kasatgas juga masih mumet-mumet yang bagaimana cara mengaplikasikan semua itu, bagaimana cara mengimplementasikan yang benar rapid antibody, rapid antigen, PCR, dan Genus saat ini ada alternatifnya. Alhamdulillah kita sudah menyusut semacam
algoritma yang insya Allah saat ini dalam proses terus untuk bisa disampaikan kepada Balitbangkes dan Satgas BNPB yang nanti akan saya sampaikan di belakang, Bapak Ibu sekalian. Untuk penentuan diagnosis, nah Bapak Ibu sekalian, kita tetap berbasis penentuan diagnosis harus dengan PCR. Itu sudah diakui oleh WHO. Tapi tunggu dulu, PCR yang bagaimana Bapak Ibu sekalian? Yang PCR yang samplingnya dari swab atau dari yang lain? Ya kita tahu semuanya, pemeriksaan PCR itu berbasis adalah nucleic acid amplification test atau menggandakan komponen material genetik dari virus. Nah, problemnya Bapak Ibu sekalian adalah selalu kalau pemeriksaan PCR itu problemnya sering di dua hal. Yang pertama adalah samplingnya, yang ketiga timingnya, yang keempat reagennya. Nah, reagen alhamdulillah oleh BNPB dan oleh Kementerian Kesehatan di Indonesia itu sudah distandarisasi sedemikian rupa sehingga kita bisa kurangilah masalah-masalah di reagen ini. Tapi yang sering menjadi masalah sekarang adalah sampling dan timing. Sampling bagaimana Bapak Ibu? Sampling swab Bapak Ibu, swab nasofaring dan orofaring itu juga punya error. Kalau yang gold standard betulan, sampling untuk pemeriksaan PCR COVID-19 itu harus pakai BAL namanya, bronchoalveolar lavage. Jadi dimasukkan selang ke saluran nafas, sembur, kemudian tarik lagi, maka cairannya itu akan mengandung bilasan dari seluruh permukaan tenggorokan di mana virus SARS-CoV-2 mengendon. Dan disitulah makanya bisa tertangkap semua, mau viral load-nya rendah ataupun viral load-nya tinggi. Nah, kalau Bapak Ibu hanya melakukan sampling dengan swab saja, maka Bapak Ibu bisa jadi menyuap, mengambil sampel dari area yang tidak ada virusnya. Apalagi kalau viral load-nya sangat rendah. Nah, disitulah maka kenapa sampling PCR implementasinya dengan menggunakan sampling itu sendiri sebenarnya sensitivitasnya hanya 88%. Itu bukan saya yang bicara, tapi ini ya, jurnal ini ya. Dan yang kedua, problem berikutnya adalah timing pada saat mengambil sampling. Kalau Bapak Ibu merasa terinfeksi sekarang, terkena paparan sekarang, hari ini, hari Kamis ya Bapak Ibu, terus besok Bapak Ibu langsung PCR, saya jamin pasti hasilnya negatif. Totoan berapa? Kalau orang Jawa bilangnya gitu ya dok, taruhan berapa? Maka itu di Sarjito pun sudah diterapkan dengan baik SOP-nya bahwa kalau Bapak Ibu terpapar hari ini, kontak erat dengan pasien positif hari ini, hari Kamis misalnya, maka baru boleh diperiksa PCR hari kelima. Artinya hari kedua, tiga, empat Bapak Ibu harus isolasi. Ini dasarnya ada papernya ya dari Kucirka ini Bapak Ibu bisa lihat ya, hari pertama, kedua, ketiga, pemeriksaan PCR itu 100% false negatifnya. Hari keempat baru turun di 50%, hari kelima baru false negatifnya hanya sekitar 30%. Artinya masih ada yang bisa tempat untuk lolos. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kemudian terus kita bagaimana cara cari yang benar ya? Makanya sejauh ini jangan gunakan rapid antigen PCR apalagi juga Genos itu sebagai satu-satunya dewa ya, tapi tetap prokesnya itu yang harus jalan. Nah, seperti itu implementasinya. Kemudian teknologi yang berikutnya yang sekarang menjadi booming adalah teknologi breathalyzer atau kita sebut breath analyzer yang tugasnya adalah untuk mendeteksi profil VOC dari pasien yang terduga COVID-19. Apakah kita Genos itu sendirian? Tidak, Bapak Ibu. Sudah ada beberapa negara lain yang mengembangkan United States, Australia, Jerman, Kanada, Israel dengan desain yang berbeda-beda, sistem yang berbeda-beda yang juga itu ternyata sistem dan desain itu sangat mempengaruhi akurasi dari alat itu. Nah, ini ada beberapa data yang kami ambil dari clinicaltrial.gov termasuk penelitian kami bagaimana Genosfit itu, kemudian dari Ionos ini juga salah satu dari Maastricht University yang sensinya 86%, spesifitasnya 54%. Ionos itu bentuknya seperti HP kecil begini dan pasiennya diminta nyembur langsung ke alatnya kecil seperti itu, dan yang itu terus terang desain seperti itu yang kami sudah tengarai dari tahun lalu itu kalau itu pasti tidak akan akurat. Kemudian ada juga dari France, kemudian ada juga dari Israel dan Florida yang hingga saat ini prosesnya masih terus melakukan rekrutmen. Nah, dari Israel ini juga masih rekrutmen, ada juga dari Singapura, dan ini juga dari Jerman juga masih terus proses. Dan ini memang teknologi breathalyzer ini menjadi salah satu yang menjadi promising technology karena di sini juga seperti yang disampaikan Prof. Gufron tadi, teknologi ini basisnya adalah artificial intelligence, Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana dengan Genos? Nah, mohon izin kita kenalkan sedikit di sini. Genos sendiri, Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi saya sampaikan, teknologinya adalah basisnya menganalisis pola VOC. Bukan pola nafas ya, Bapak Ibu, pola VOC atau pola volatile organic compound yang secara singkat kita sebut sebagai BLEPFprint. Jadi VOC itu apa? VOC adalah senyawa hidrokarbon kompleks yang diproduksi
oleh metabolisme sel-sel sepanjang saluran nafas kita maupun saluran pencernaan kita. Nah, kalau ada virus, ada patogen kuman yang masuk ke dalam tubuh kita, maka mereka akan berintegrasi dengan sel-sel itu, dan kemudian sel itu akan merubah metabolismenya, yang mana metabolisme itu kemudian melahirkan berbagai macam senyawa hidrokarbon yang mudah menguap, volatil ya, volatil itu mudah menguap, di mana di situ kemudian polanya itu spesifik dan bisa dideteksi. Secara mudah kita gambarkan bahwa kalau misalnya ada orang sehat, pola volatilnya itu digambarkan dalam bentuk kurva atau dalam bentuk gram batang itu seperti ini, maka kita bisa mendapatkan kalau misalnya orang sakit bentuknya seperti ini. Nah, bagaimana bisa keluar gambar bentuk orang sakit apalagi COVID-19 seperti ini? Nah, disitulah gunanya kita proses yang kita sebut profiling atau proof of concepting yang kami kerjakan pada saat bulan April sampai bulan Agustus tahun lalu, Bapak Ibu sekalian. Nah, pola-pola ini yang kemudian direkam dan diingat-ingat di dalam database artificial intelligence kami, dan kemudian dipergunakan untuk mendeteksi pola yang ada di masyarakat saat ini, dan itulah hasil yang kemudian kita nanti akan sampaikan. Nah, lalu pola-pola itu sebenarnya pola apa sih? Masa hanya begitu saja? Nah, ini kita juga sudah mendapatkan laporannya, Bapak Ibu sekalian. Jadi VOC atau volatile organic compound pada kasus-kasus COVID-19 dan non-COVID itu memang ternyata berbeda. Yang berbeda apa? Bukan jenisnya, Bapak Ibu, tapi proporsi, konsentrasi, dan tingginya. Sama seperti kalau Bapak Ibu memeriksa darah, maka pada infeksi bakteri leukositnya pasti tinggi. Bukan begitu? Kalau pemeriksaan virus, leukositnya rendah. Nah, gambarannya seperti itu. Pada kasus COVID-19, oleh paper oleh Haozuan dari Cina itu didapatkan bahwa pada kasus infeksi COVID-19 didapatkan peningkatan proporsi kadar etil butanoat dan isopropanol yang tinggi, yang itu ditangkap oleh respons sensor kami. Sementara pada kasus-kasus non-COVID, seperti ISPA yang lain, itu didapatkan isopropanolnya yang tinggi, sementara etil butanoatnya sangat rendah. Sehingga bisa dikatakan etil butanoat menjadi salah satu key marker dari VOC penanda SARS-CoV-2 infeksi. Walaupun bukan itu satu-satunya, sehingga kita mengatakan itu adalah polanya yang berubah. Penelitian hal serupa juga disampaikan oleh Ruskewitz. Nah, Ruskewitz ini juga menyampaikan bahwa tidak ada senyawa khusus yang dihasilkan oleh SARS-CoV-2, tetapi memang ada satu pola spesifik, di mana kalau M7 di sini meningkat, dalam hal ini merepresentasikan etil butanoat, itu menjadi penanda kuat infeksi SARS-CoV-2. Nah, Ruskewitz juga akhirnya berhasil dengan mengalokasikan posisi M7 tadi, atau senyawa etil butanoat atau 2-butanon itu ke dalam pattern-nya dia, dan dia bisa mengelompokkan kasus-kasus yang bergejala dan didapatkan infeksi SARS-CoV-2 bisa dikelompokkan ke dalam satu domain tersendiri. Nah, bagaimana dengan Genus? Nah, Genus itu mendeteksi berbagai macam senyawa itu berdasarkan respon sensor yang saat ini kami benamkan jumlahnya ada 10, yang kemudian menghasilkan respon kurva yang tinggi seperti ini, Bapak Ibu sekalian, yang ini masing-masing akan berbeda tergantung pada tinggi rendahnya kadar konsentrasi VOC yang dikeluarkan oleh orang yang meniup. Nah, tinggi rendahnya ini kemudian akan dianalisis oleh AI yang dipendamkan di dalam otak mesin kami, dan disitulah kemudian dia bisa memprediksi dan mengeluarkan hasilnya mana itu positif, mana itu negatif. Nah, bagaimana menguji konsep itu, Bapak Ibu sekalian? Nah, hingga saat ini izinkan kita sudah punya 3 penelitian yang alhamdulillah yang 2 ini dalam proses review dari manuskrip kami, moga-moga bisa keluar dengan cepat ya. Tapi ya namanya proses revisi dan submit manuskrip itu paling enggak cuma 4 sampai dengan 6 bulan sebenarnya, Bapak Ibu. Kita akan segera keluarkan paper ini di preprint platform di Matrix X, ini masih menunggu beberapa revisi dulu. Jadi untuk implementasi atau riset dari dari Genus ini sudah ada 3 tahap sekarang, yaitu yang pertama adalah tahap profiling atau proof of concept, yang kedua uji diagnostik pre-marketing sebagai dasar kemarin kita dapat izin edar, yang ketiga kemudian uji diagnostik post-marketing yang saat ini nanti akan saya sampaikan perkembangan dan implementasinya. Untuk proof of concept kemarin kami memakai 2 rumah sakit di Bayangkara dan RSLKJ Bantul, karena pada saat itu yang kita cari memang kasus-kasus pasien mild moderate. Jadi pada saat itu kita bisa mendapatkan sekitar 615 sampel nafas. Yang 316 itu sampel nafas dari pasien PCR positif, yang 299 didapat dari pasien sakit apapun, tapi PCR-nya negatif. Ya, seperti itu. Dan dari situ kita dapat pattern-nya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita nggak dapat pattern ini, kemarin Agustus mungkin saya nggak akan dianggap sama Prof. Gufron itu. Seperti itu. Jadi inilah pattern temuan yang sebenarnya ini adalah hasil data dari manuskrip yang kalau dalam pertemuan ilmiah saya selalu ungkapkan, tapi saya tidak mungkin buka pattern ini di media sosial atau dimanapun karena ini adalah paten. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau di pertemuan ilmiah ini pasti akan saya sampaikan. Jadi inilah yang dasar awal mula kita mendapat memvalidasi konsepnya
bahwa Jinos bisa mendeteksi. Bapak Ibu bisa melihat di kurva sebelah kanan ini adalah kurva yang kami dapatkan dari pasien-pasien yang negatif. Bapak Ibu bisa lihat bahwa yang menonjol adalah sensor S8. Kalau di gambar kurva ini, Bapak Ibu nonjol lihat ini yang gambar kurva yang hitam ini. Dan rata-rata kurva garis hitam itu kemudian sensor-sensor yang lain itu juga tinggi, Bapak Ibu. Karena pada dasarnya VOC orang sehat itu tidak ada satupun yang menonjol. Pasti semua rata-rata di konsentrasi yang hampir sama. Sementara kalau Bapak Ibu lihat pada kasus yang positif, maka kita lihat sensor 2 dan sensor 9-nya itu menonjol lebih tinggi, yang di mana sensor 2 dan sensor 9 ini yang menggambarkan konsentrasi etilbutanoat. Dan kalau digambarkan di kurva yang muncul di grafiknya, Jinos itu Bapak Ibu bisa melihat yang kurva garis warna oranye dan kuning ini yang lebih tinggi. Sementara yang sensor 8-nya itu tenggelam atau bahkan lebih rendah. Nah, kalau sensor 8 ini memang penanda negativitas. Kalau dia makin negatif, maka dia akan makin lama makin tinggi. Sementara kalau dia makin positif, ini Bapak Ibu lihat makin rendah. Pada kasus yang kurva PCR positif yang ini saya tunjukkan di sebelah kanan ini adalah pasien dirawat inap yang di mana dia di PCR hari kedua positif, hari kelima di PCR dia sudah negatif. Jadi dia PCR CT value-nya sudah tinggi. Dan Bapak Ibu bisa lihat bahwa S8-nya itu sudah agak di tengah-tengah begini. Kalau yang PCR CT value-nya rendah, itu kurva S8 itu jauh di bawah sini Bapak Ibu. Dan gambaran kurva warna oranye dan kuning ini sangat tinggi, mencolok terpisah begitu. Nah, itu yang kami temukan dari hasil proof of validasi. Dari situ kemudian ratusan dari kurva itu kemudian dilatihkan untuk melatih AI yang kita pendamkan. Di sini kita ada 4 macam AI. Waktu itu ada yang namanya DNN, Deep Neural Network, ada LDA, MLP, SVM. Yang itu kemudian kita coba dipendamkan pola itu dan kemudian melatih mereka untuk membaca kembali secara independen tanpa intervensi dari dokter, dan ternyata memang akurasinya sangat tinggi waktu itu, 96%. Tapi ini saya belum percaya waktu itu Bapak Ibu, masih skeptis. Ini kan masih dalam taraf pasien dirawat inap, sampelnya masih homogen, datanya masih homogen, kita harus move on to the next step, yaitu ke uji diagnostik dengan sampel yang lebih heterogen, yang itu kemudian kita lakukan di uji diagnostik pre-marketing. Nah, saat ini kemudian kita dibina di bawah panduannya konsorsium riset COVID-19. Waktu profiling dulu kami out of pocket Pak, dari uang sendiri ya. Habisnya hampir sekitar 80 juta, ya wis lah, urunan patungan begitulah. Karena namanya proof of concept, majukan proposal pun nggak ada yang mau terima. Bahkan saya waktu proof of concept itu saya ditolak 2 rumah sakit karena apaan tuh? Sekarang semua berlomba-lomba minta dijadikan uji diagnostik waktu uji diagnostik seperti itu. Nah, pada saat kita menyampaikan proof of concept, kita ajukan proposal ke COVID-19, alhamdulillah beliau menyetujui, dan pada saat itulah kita bisa menguji seberapa jauh pattern itu kalau kita pakai untuk mengetes kasus-kasus yang masih unknown. Dengan cara metodologinya harus betul, ada pembutaan, ada randomisasi, rekrutmennya minimal 1.460 orang, kita harus pakai GCP-nya betul, Good Clinical Practice, dan kita pakai standar namanya STAR, Standard Testing for Accurate Reporting Diagnostic. Itu semuanya harus terpenuhi, dan kita waktu itu juga alatnya distandarisasi oleh BPFK atau Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan. Kemudian protokolnya dicek oleh orang Farmalkes Kementerian Kesehatan, bahkan orang clinicaltrial.gov sampai menghubungi kita untuk kita presentasi in English tentang protokol kita supaya bisa masuk di standar protokol dunia waktu itu. Nah, kita waktu itu akhirnya bisa mengambil, dan intervensi kita cukup tidak sulit ya, mengambil nafas, mengambil PCR, mengambil darah, kemudian mengambil informasi klinis, yang yaitu yang paling angel, mengambil informasi klinis karena banyak sekali data yang bisa kita ambil, yang bisa kemudian dicek korelasinya yang akan saya presentasikan hari ini. Nah, setelah kita presentasi semua itu, akhirnya kita dapat ethical clearance, dapat sertifikasi layak hasil fungsi namanya LHU dari BPFK, baru kita bisa jalan uji diagnostiknya. Dan ini semuanya yang harusnya berlangsung waktu 3-4 bulan itu cepat sekali, harus selesai semua dalam waktu 3 minggu saja. Nah, ini adalah standar GCP yang tetap kami pakai. Kemudian analisis kami langsung saja, alhamdulillah kita bersemula tuh targetnya 13 rumah sakit Bapak Ibu sekalian. Tetapi karena hanya harus selesai dalam 2 bulan, akhirnya kami hanya dapat 8 saja. Dari 8 itu kami bisa dapat 1.476 dengan 2 subjek tereksklusi. Jadi 1.476 itu Bapak Ibu juga tidak indah sebenarnya. Dari 1.476 itu kami dapat 2.200 sampel nafas. Bapak Ibu tahu yang invalid berapa? 600. Kok bisa invalid? Ya waktu itu kami belum tahu kalau ternyata lingkungan berpengaruh. Ya udah, kita setor apa adanya ke Farmalkes bahwa ada yang valid sekian. Kemudian Farmalkes mengatakan itu invalid 600, harus ulang, tambah lagi sampel. Nambah lagi sampel, artinya kita nggak dapat izin edar itu tidak langsung dapat 1 kali presentasi
jeder dapat mboten Bapak Ibu. Kita tuh di apa ya namanya HER ya, ujian remedial 3 kali. Dan itu semuanya profesornya itu ada 8 apa 10 ya, mulai dari Patelki ada, orang public health ada, orang mikro ada, dari Unhas, UI, UNER semuanya bersatu padu menghabisi kami. Nah, seperti itu ceritanya. Nah, waktu itu yang didapatkan Bapak Ibu sekalian, ini ada yang kurva yang normal signal seperti ini, ada yang low seperti ini yang ternyata terjadi pada saat itu kalau proses sampling tidak baik. Kemudian kita juga dapat yang inkonklusif begini banyak sekali, terutama dari rumah sakit yang menerapkan sistem aliran udara tertutup di poli-COVID-nya. Dan itulah yang kemudian menjadi masalah kita. Nah, kalau kita menggunakan kurva yang normal saja, alhamdulillah sensi spesi kita cukup tinggi, 8996, dan ini juga sensi spesi pada kasus-kasus yang asimptomatik. Sementara apabila kita menggabungkan normal dan low, dan pada kasus simptomatik, kasus bergejala, kita bisa dapat sensi spesinya cukup tinggi, 92-95%. Akurasinya juga cukup tinggi, 94%. Tapi baru lihat, kalau kasusnya invalid, sensi kita jatuh, 75%. Jadi penting sekali dari situ, dari hasil uji diagnostik kita bisa menemukan adanya SOP persiapan sebelum sampel itu diambil, yang saat ini alhamdulillah sudah mulai dipakai di seluruh Indonesia, ada SOP persiapan mesin. Ini kami sampaikan sedikit juga beberapa data demografi dari subjek yang kita pakai. Secara umum itu tidak bermasalah, kita bisa dapat anak-anak umur 6 tahun sampai dengan orang tua. Kemudian ini Bapak Ibu bisa melihat bahwa gejalanya mayoritas asimptomatik ya. Hampir 80%, dan gejala simptomatiknya rata-rata ya gejala flu-like syndrome sama respiratory. Ini mungkin tidak hanya singkat-singkat saja, dan di sini Bapak Ibu bisa melihat ya, untuk genus yang negatif itu asma, TBC juga tidak menjadikan genus itu menjadi false positif. Artinya kita bisa membedakan asma, TBC, chronic pulmonary obstructive disease atau COPD itu dibandingkan dengan SARS-CoV-2. Jadi kita juga mengambil beberapa penyakit yang lain. Kemudian kita juga sudah berhasil menemukan korelasi antara genus positif dengan pemeriksaan darah. Jadi kalau genus positif itu rata-rata pemeriksaan darah juga menunjukkan ke arah leukopenia dan absolute lymphocyte count-nya rendah, sehingga itu bisa menjadi komplementer semacam skor tambahan untuk mendiagnosis pasien COVID-19. Nah, ini juga kemudian yang kita dapatkan dari hasil uji diagnostik yang dilalah data ini kemudian diambil, dibaca oleh seseorang epidemiolog dan diumbar ke media. Jadi bukan kemudian media itu dapatnya, epidemiolog itu mendapatkan bahwa genus itu tidak kuat terhadap durian atau enggak. Ini kami presentasikan di depan forum ahli. Nah, forum si ahlinya itu yang katanya sudah disumpah untuk tidak membocorkan, ternyata membocorkan semua seperti ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, genus juga tidak ideal. Ada beberapa hal yang menjadikan positif palsu, di antaranya kalau Bapak Ibu makan durian, pete, jengkol, nanas, bawang putih, bawang bombay. Maka itulah muncul sekarang SOP sebelum periksa genus 1 jam puasa dulu. Rokok itu juga membuat positif palsu. Maka kalau bisa 1 jam sebelum periksa genus, jangan merokok dulu. Dan alhamdulillah dengan SOP itu semuanya bisa diatasi. Nah, begitulah cerita aslinya ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian bagaimana dengan timing? Bapak Ibu tadi sudah saya jelaskan bahwa ada masalah timing, terjadi banyak sering genus positif palsu. Artinya begitu kita dari 2000 sekian itu, genus positif palsu di 58 orang, artinya genusnya positif, PCR negatif. Namun kami telusuri lebih lanjut apa yang terjadi. Nah, ternyata yang terjadi adalah yang tadi Bapak Ibu, PCR itu baru bisa mendeteksi hari kelima. Genus itu bisa mendeteksi hari kedua berdasarkan data ini. Maka kalau genus positif hari ini diperiksa PCR hari ini pasti negatif. Waktu itu ada 16 orang berhasil kami tangkap, kami minta periksa lagi PCR hari ke-5, ke-6, jadi positif semua. Nah, status gambarannya seperti ini. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ya. Jadi komparasi interval timing antara genus dengan pemeriksaan PCR juga tidak bisa dikerjakan di hari yang sama. Nah, itulah yang kami dapatkan dari hasil uji diagnostik kita. Kemudian korelasi CT value juga kami dapatkan bahwa genus itu sering positif pada CT value di bawah 30. Sementara genus juga terdapatkan negatif pada pasien PCR positif, tapi yang PCR rata-rata di atas CT value di atas 30, rata-rata 35 ke atas. Nah, ini saya tidak paham apakah betul memang genusnya jadi false negatif, atau jangan-jangan memang PCR pada CT value di atas 35 itu sebenarnya pasiennya sudah tidak infeksius. Itu yang masih jadi perdebatan hingga saat ini. Nah, tadi kan saya ceritakan Bapak Ibu sekalian 600 sekian kan invalid sampelnya karena masalah lingkungan. Nah, Dirjen Farmalkes waktu tidak ngasih kami surat izin edar kalau tidak dimitigasi. Dan alhamdulillah setelah kami mitigasi, kami ambilkan sampel ulang tambah 523 dari stok sampling secara umum. Jadi sampel kami waktu uji diagnostik itu kan dari rumah sakit ya, dari poli COVID, pasien-pasien yang bergejala. Diminta kami nambahkan dari pasien-pasien asimptomatik.
dari pasien-pasien umum yang memang ditangkap secara random. Alhamdulillah dari situ kita bisa mitigasi bahwa dengan lingkungan yang baik kita bisa mendapatkan hasil yang valid dan normal. Di situ juga kita bisa mendapatkan profil genus pada pasien-pasien asimptomatik yang waktu itu hasilnya 44%, prediksi positifnya dari 500, jadi sekitar 10%. Dan dari 44 itu yang true positif 38. Artinya memang mungkin sebenarnya di lingkungan kita itu memang tingkat positivity rate-nya 5-7%. Baik sekali. Nah, setelah itu semua, maka kemudian kita dapatkan berbagai macam SOP, termasuk SOP reflushing, SOP replacement mesin ke tempat yang baru bila hasilnya tidak bila kondisi lingkungannya tidak memadai. Yang itu kemudian menjadi dasar keluarnya izin edar, laporan uji, dan alhamdulillah dokumen paten serta publikasi yang saat ini sudah kami submit di dalam proses revisi. Nah, ini adalah beberapa implementasi genus berdasarkan SOP-nya, termasuk SOP persiapan, harus dihindarkan dari semacam uap klorin atau dari tempat-tempat yang penuh partikel, begitu ya Bapak Ibu. Ada pemanasan untuk mesinnya, kemudian SOP koleksi sampelnya bagaimana cara menghembuskannya. Jadi cara menghembuskan ke dalam kantong pun itu ada tekniknya, tidak boleh hembusan dalam, begitu tidak. Ada science background-nya bahwa hembusan yang baik adalah hembusan end-tidal volume, di mana itu menggambarkan VOC yang sebenarnya dari area sekitar bronkus dan nasooropharynx. Seperti itu tuh sudah diajarkan semua. Kemudian tadi termasuk SOP puasa, itu semuanya implementasinya ke depan seperti itu. Interpretasinya pun juga genus tidak hanya positif dan negatif, karena tadi ada negatif kuat, ada negatif lemah, dan positif kuat seperti itu. Karena sebagaimana Bapak Ibu ketahui pada kondisi kasus orang OTG, kadangkala itu gejala itu sangat ditentukan oleh selain CT value juga respon imun dari seseorang. Dan kalau misalnya pasien CT value-nya masih kurang dari 30, rata-rata masih infeksius, tapi dalam proses infeksinya sendiri kita bisa mendeteksi tren perubahannya dengan menggunakan genus seperti itu. Maka itu kita pemeriksaannya ada 4 level, hanya tadi kemudian disimpelkan saat ini dengan pemeriksaan di KAI itu menjadi hanya 2 level saja, positif dan negatif, tapi ada probabilitasnya di belakangnya. Oke, mungkin seperti itu. Ini juga salah satu beberapa hal waktu kami menampilkan beberapa genus yang kasusnya, kalau misalnya kita ada diskrepansi antara genus dan hasil positif negatifnya PCR itu bagaimana. Rata-rata kalau misalnya kita bisa dapatkan genus yang low probability ya, negatif itu ya, maka mayoritas pasiennya memang asimptomatik. Kemudian kalau yang positif result itu mayoritas pasiennya memang simptomatik, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian nah, ini yang menarik seperti yang disampaikan oleh Prof. Gufron tadi, bahwa kita itu punya AI, dan AI itu akan selalu diupdate terus-menerus setiap bulan. Ini AI itu setiap bulan akan diupdate seperti Bapak Ibu mengupdate Windows, mengupdate Mac. Ya, sekarang waktu kami pakai versi uji diagnostik versi 1.1.0. Sekarang kita sudah versi 1.3.2, dan itu sudah dengan database yang luar biasa besar. Yang itu insya Allah bisa meningkatkan akurasi atau performa genus yang saat ini masuk di tahap ketiga untuk implementasinya, yaitu uji diagnostik post-marketing atau validasi eksternal. Di mana saja sudah berlangsung saat ini, ya di Sarjito, di Rumah Sakit Akademik UGM, di Rumah Sakit Bayangkara, di Pertamina sudah terkumpul 2.000 subjek, di PT KAI saat ini 27.000 dan masih terus menambah jumlah sampel, dan ini semuanya adalah menjadi material validasi eksternal dari genus. Balitbangkes dan Kemenkes itu juga sudah mengumpul baru 50 subjek, tapi ini akan menjadi dasar buat Kemenkes untuk membuat flow masuk genus sebagai pelengkap alternatif pemeriksaan di ekosistemnya genus COVID-19. Kemudian penelitian dalam level independen dalam bidang riset di dalam bidang universitas, kami sudah dikontak oleh Dr. Andani dari Andalas dan Prof. Murjani Abdullah dari UI untuk mereka bisa melakukan validasi eksternal terhadap genus. Pembicaraan sudah dilakukan, PKS sudah disiapkan, dan saat ini kami akan mengirim mesin ke sana. Nah, ini yang kami sampaikan tadi, AI terbaru versi 1.3.3 akan muncul nanti pada saat mulai operasional di bandara, dan tentunya dengan database yang lebih canggih lagi. Kemudian SOP ini yang masih sering kami dapatkan, jadi sama seperti masalah dari rapid antibody dan rapid antigen dan PCR, SOP itu kalau dari manufakturer seperti ini ternyata di lapangan sering sekali banyak pelanggaran yang akibatnya akurasinya jadi turun. Nah, ini yang terus masih menjadi PR kita, bagaimana caranya supaya SOP dikerjakan dengan baik dan tidak ditabrak saja, supaya yaitu kita prinsipnya adalah minimal tidak melewatkan pasien-pasien negatif palsu. Untuk publikasi, Bapak Ibu mohon sabar menunggu sebentar, ya. Kami juga sambil mengawal implementasi juga garap publikasi dan revisinya ternyata benar-benar bikin otak meleleh, ya. Bismillah, moga-moga bisa semuanya terlaksana dengan baik.
Nah, ini adalah alur untuk sementara kombinasi bagaimana pemeriksaan PCR, antigen, dan Genus bekerja sama. Jadi tidak saling meniadakan, tapi saling bekerja sama melengkapi satu sama lain. Yang ini sudah kami ajukan ke BNPB dan Kemenkes, yang nanti insya Allah besok Jumat ini akan ada rapat besar untuk mengatur apakah bisa masuk seperti ini modelnya. Untuk saat ini Bapak Ibu bisa ini adalah salah satu produsen kami yang ada di dalam konsorsium di dalam konsorsium Genus. Jadi sudah ada 5 PT, sebentar lagi juga akan diproduksi oleh PT SCNP yang itu bisa memproduksi lebih massa lagi. Untuk distributornya ada 4 ini, sudah bergabung 2 lagi. Apabila Bapak Ibu ingin tahu tentang Genus, silakan main-main ke website kami di sini. Ini adalah bentuknya sekarang, kalau dulu kayak kotak tisu, sekarang kayak mobil, nah, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa kelengkapan yang diperoleh, termasuk yang nanti AI-nya. Saat ini kami sudah mendistribusikan 1021 unit, 1000 unit lagi insya Allah akhir Maret terdistribusi sehingga total 2000. Kemudian di antaranya beberapa sekarang itu ada di BRIN, sekarang di Pertamina, sebentar lagi 500 minta akan dikirimkan kembali. Kemudian di stasiun sudah ada 42 yang aktif, insya Allah akan deliver lagi 140 unit akhir Maret ini untuk dikembangkan di 44 stasiun di akhir Maret. Nah, terus terang kami sebagai inventor ya ketir-ketir juga Bapak Ibu sekalian, karena ya sekali lagi proses SOP-nya belum semuanya dilaksanakan dengan baik sebenarnya, tapi ya mau bagaimana lagi, inilah riset hilirisasi yang bukan yang dalam kondisi normal membuat kita memang harus bekerja keras ya, jungkir balik. Kalau bisa ada hari itu 36 jam itu malah akan lebih baik, tapi saya ini cuma 24 jam. Demikian Bu Diah yang bisa saya sampaikan bagaimana implementasi diagnostik COVID-19 sejauh ini di Indonesia, termasuk bagaimana Genus bisa masuk di sini, dan kami ucapkan banyak terima kasih untuk semua tim kami yang jatuh bangun bersama-sama dengan kami mengawal Genus ini. Matur nuwun Bu Diah. Baik, terima kasih banyak Dr. Dian. Ternyata kita takjub juga ini ya. Jadi dengan kemajuan teknologi bisa ditemukan key marker yang akhirnya bisa digunakan sebagai penanda begitu ya, Dr. Dian. Nah, tadi disebutkan juga ada lingkungan yang harus diperhatikan. Nah, apakah Dr. Dian bisa juga memberikan sedikit info bagaimana dengan lingkungan untuk tempat dilakukannya tes Genus sendiri? Ya. Terima kasih Dr. Dian. Jadi pada prinsipnya itu Genus itu juga seperti hidung kita Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau hidung kita tuh membau, ada bau tajam di sekeliling kita, maka Genus itu juga akan bisa menunjukkan baunya dengan gambar kurvanya akan naik turun. Lingkungan yang baik adalah lingkungan yang netral dengan sirkulasi udaranya satu arah ya, flow lateral begitu. Dan itu Genus sendiri sekarang dengan AI-nya bisa mendeteksi Dr. Dian. Misalnya ditaruh di ruangan dengan AC tertutup, Genusnya dinyalakan. Apabila saturasinya di atas, katakanlah kami mempunyai semacam kurva standar respon sensor, yang kita pakai kriteria minimal adalah namanya surge respon 2000 mV. Kalau Genusnya itu mendeteksi tanpa ada sampel itu dia di atas 2000 mV, artinya ruangan itu tidak ideal. Harus dicari ruangan yang mana respon sensor Genus itu membaca di bawah 2000 mV. Nah, seperti itulah. Dia. Tapi secara umum kalau kita ingin mencari yang ideal adalah ruangan yang semi terbuka, atau kalau ruangan yang ber-AC itu jendelanya dibuka begitu sehingga aliran itu tidak berputar di dalam ruangan itu. Jadi ada aliran mengalir begitu. Yang makanya itu sekarang implementasi di KAI sangat lancar. Kenapa? Karena KAI kan melakukan pemeriksaan di ruang terbuka. Dan itu tuh memudahkan sekali untuk mendapatkan kualitas pemeriksaan yang baik. Begitu. Oke, baik. Lalu kapan di bandara ya? Bandara ini bocoran saja Bapak Ibu sekalian, bandara insya Allah tanggal 1 April Bapak Ibu. Tapi yang baru bandara 1 April itu baru 3. Jogja, Surabaya, dan Kuala Namu. Nanti itu jadi pilot. Kalau kemudian itu lancar, sukses, insya Allah bulan Mei di Soekarno-Hatta. Moga-moga mohon doanya agar dilancarkan. Amin, amin. Jadi ini banyak apresiasi ini dari teman-teman, dari Pak Hanefi dan teman-teman lain. Saya buka untuk diskusi. Silahkan jika ada yang ingin membuka mic langsung atau bisa menuliskan di chat, silahkan. Ini mumpung Dr. Dian bersama kita hari ini. Susah loh nangkap beliau ini.
Silahkan. Muka-muka dok, khawatirnya muka-muka bisa dipahami dokter. Iya, ini tadi dari Dokter Hanefi bisa hebat sekali nih Dokter Dian karena bisa menerangkan sesuatu yang kompleks itu dengan mudah dicerna oleh banyak pihak. Wah, alhamdulillah. Saya sempat khawatir dokter dia, apakah Ya. saya bisa dipahami mboten ya. Kemarin sempat matur nuwun. Ya baik Dokter Dian, ini tadi kan ada SOP banyak ya. Sudah ada SOP untuk waste atau belum ya Dokter Dian? Betul. Ya. Terima kasih dokter dia. Saya malah lupa belum menjelaskan. Betul sekali. Waste management itu SOP-nya juga tidak boleh ketinggalan. Jadi kantong itu saat ini problemnya adalah kantong itu masih kantong PVC, dokter dia. Kantong PVC itu adalah kantong memang standar plastiknya medical grade dari setara dengan yang non-rebreathing mask NRM itu. Dan itu diolah dengan cara, pertama waste-nya kita dua. Waste udara dan waste kantong. Nah, waste udara itu kan bisa terkontaminasi, bisa tidak. Nah, kalau yang terkontaminasi itu harus dibuang dengan cara udara itu dikosongkan di air deterjen. Jadi artinya pada saat disedot, tidak semua udara pasti tersedot. Nah, itu nanti operator tuh harus mengambil kantongnya, itu juga masuk SOP, dalam kondisi tertutup, kemudian nanti ditumpuk, dan kemudian ada lagi operator waste management yang membuang udara itu di air berdeterjen. Supaya supaya kalau misalnya ada komponen mikrodroplet di situ langsung mati dengan air deterjen. Nah, setelah itu kantongnya bisa masuk di limbah medis infeksius yang kemudian bisa dibakar di insinerator. Nah, kita insya Allah bulan Mei itu akan dibikin kantong baru yang basisnya adalah plastik yang biodegradable dari bahan singkong. Kemarin itu sudah dibuat, tapi ternyata begitu bahan singkong itu belum dihilangkan baunya, itu ganggu banget, ganggu pembacaan jinusnya. Jadi ya harusnya jinusnya bau kantongnya bau netral jadi bau singkong. Akhirnya orang jadi enak tapi yang betul ya dok, akhirnya memang mengganggu, dan ini masih kami mitigasi dengan balai besar karet dan plastiknya Jogja ini dok, yang dekat Mandala Krida itu, yang kemudian akan dibuat untuk bisa dibikin kantong yang inert baunya seperti itu. Tapi sejauh ini SOP-nya waste-nya seperti itu dok. Wah, bisa-bisa kantongnya bau tiwul ya. Betul dok, Ince itu yang kemarin bau tiwul kantong. Ya baik, ini ada pertanyaan. Kantongnya lagi terkontaminasi ini dok, ada beberapa supplier ini yang kami terus terang juga. Jadi kan kebetulan karena kantong ini kan produsennya bukan kita, jadi kita harus outsourcing karena permintaannya luar biasa besar. Nanti kita outsourcing dan beberapa supplier itu tidak memenuhi standar, jadinya mulai muncul kasus positif palsu hanya karena baunya kantong. Nah, itu yang kami pusing masih sekarang ini. Begitu. Ya, baik. Dokter Dian, ini ada pertanyaan dari Dokter Yuliati Iskak. Dokter Yuli, apakah ingin membuka mic? Silakan, Dokter Yuli. Dokter Yuli. Oh ya baik, mungkin saya bacakan saja ya, Dokter Dian. Dokter Yuli ini bertanya, apakah ada peran genus dalam vaksinasi COVID selain peran utamanya tadi? Mungkin bisa ya, Bu Yuli, Dokter Yuli. Kalau misalnya kita ingin memastikan bahwa orang yang diimunisasi itu nanti adalah orang-orang yang negatif COVID, maka kita bisa periksa secara on time ya, secara real time. Misalnya hari itu pasiennya memang sudah riwayat sebelumnya tidak pernah kena COVID, kemudian mau diimunisasi, dicek dulu dengan jinus, hasilnya negatif, maka bisa setelah itu langsung divaksinasi dengan COVID. Kemudian setelah vaksinasi COVID, kalau misalnya memang tidak terinfeksi, ya pasiennya akan tetap jinusnya akan tetap negatif, Bapak Ibu sekalian. Nggak kemudian harus diimunisasi terus jadi positif, buatan. Karena jinus kan diukur bukan antibodinya. Tapi sebenarnya bisa sih kalau mau dipakai, dok. Cuman ya itu perjuangan kita kalau mau dipakai ke situ ya harus masuk dulu di ekosistemnya pemeriksaan jinus nasional seperti itu, baru bisa dipakai. Gitu. Ya, baik, Dokter Dian. Ini ada yang ingin raise hand. Pak Bram, silakan Pak Bram untuk membuka mic. Oh, Pak
Pak Bram tadi, kayaknya saya lihat raise waktu Prof. Gufron ya, Dr. Dian. Kan dia mungkin belum di lower ya. Oh, Dr. Hanefi menikah. Pak Hanefi, silahkan Pak Hanefi. Terima kasih Bu Dia. Ini luar biasa Dr. Dian, jadi saya ingin tanya langsung nih mumpung kesempatannya ada. Monggo Dok. Ya. Dok, kita pernah penjajakan dulu ada kerjasama dengan ITB ya, dengan biomedis ITB untuk lensa katarak, nggak jalan tapi terus kerjasama juga dengan teknik UGM ya waktu itu untuk wearable device begitu, tapi baru konsep dasar begitu. Nah ini kan pesertanya banyak nih dari para akademisi dengan background yang berbeda-beda. Itu kalau ingin menginisiasi pengembangan seperti Jinos begitu, jadi ada kolaborasi interprofesional. Itu mulainya dari mana Dok? Mulainya dari mana? Terus kunci keberhasilannya apa? Ya. Nah, ini terlepas dari kalau COVID kan memang ini luar biasa ya. Siap Dok. Silakan Dokter Dian. Matur Dok. Betul sekali Dok. Sebenarnya terus terang saya juga pernah mengalami hal yang sama. Prof Kuat ini adalah dalam tanda petik pacar saya ketiga. Seperti itu Prof. Saya pertama mencoba kolaborasi dengan teknik UGM, nggak berhasil Dok, sama cerai. Yang kedua dengan LIPI Dok, cerai juga. Yang ketiga baru dengan Prof Kuat. Nah, kenapa kok kami bisa dengan Prof Kuat? Kuncinya satu Prof, komunikasi dan mau saling belajar Dok. Jadi pada saat saya ngobrol dengan Pak Kuat, ternyata Pak Kuat juga punya ketertarikan untuk belajar ilmu medis. Bahkan Pak Kuat dan engineer-nya sekarang tuh semuanya punya sertifikat GCP, Good Clinical Practice, padahal bukan dokter. Artinya mereka tuh benar-benar mau belajar, oh ternyata ribet sekali ya protokol-protokol kedokteran itu seperti itu. Nah, kemudian Pak Kuat, Prof Kuat juga memaksa saya belajar AI, memaksa saya Anda harus belajar sensor tuh gini, belajar teknologi fisika tuh gini. Jadi saya benar akhirnya ketemu, Dok, oh ternyata kalau dalam ilmu medis itu misalnya protein itu dideteksi dalam bentuk aliran listrik atau sinyal listrik seperti ini, dan akhirnya disitulah kemudian matuk semua. Dan itu akhirnya jalan bareng-bareng, dan ya kemudian yang ketiga masalah komunikasi ya Dok. Kami itu tiap subuh mesti itu ngobrol setengah jam, 1 jam, terus itu saling bertukar pikiran. Itu hampir tiap subuh waktu awal-awal kemarin kita mulai membuat konsep. Kalau sekarang sudah sibuk sendiri-sendiri, tapi ya alhamdulillah tetap kalau misalnya ada curcol gitu, akhirnya tetap jalan. Jadi inisiasi untuk konsep dasar memang butuh waktu untuk saling belajar ilmu yang baru gitu Dok. Jadi minimal Dr. Hanefi mau dengan orang teknik ya mau belajar ilmu tekniknya, yang orang teknik mau belajar ilmu kedokteran. Jadi nggak bisa yang model gini, dokter butuh apa? Saya akan buatkan. Nah itu yang terjadi waktu awal-awal itu Dok, saya, dokter butuhnya apa? Saya bikinkan deh. Terus akhirnya nggak pernah ketemu. Terus saya butuhnya begini. Wah nggak bisa Dok begini. Udah nggak pernah ketemu seperti itu. Akhirnya malah nggak jadi semua. Begitu Dok. Itu 2 kali Dok. Jadi baru yang ketiga dengan Prof Kuat ini yang saya benar-benar satu visi, satu hati begitu Dok. Ngoten Dokter. Baik. Terima kasih. Iya Dok, enggak Dok. Ternyata Dokter Dian ini tidak cuma cari pacar kedua, tetapi mengawinkan berbagai disiplin ilmu ya. Iya Dok. Jadi penghulu gitu. Mak comblang Dok, Mak comblangnya Pak Hago Dok. Ya baik. Ini ada pertanyaan dari Bu Widya. Cukup menarik nih Bu Widya itu menanyakan, apakah mau open mic juga Bu Widya? Silakan. Terima kasih Bu Di. Terima kasih Dr. Dian dan terima kasih kepada seluruh tim peneliti dari Jinos, luar biasa penemuannya, saya apresiasi sekali, termasuk karena saya juga memperhatikan mengenai bagaimana penemuan paten Indonesia ya dari anak-anak bangsa ini, dan ini cukup membanggakan. Apakah ada permintaan dari negara lain gitu Dok, dan bagaimana ekspansinya, atau ada kesulitan untuk branding atau gimana Dok, itu yang saya ingin mengetahui. Terima kasih Dok. Terima kasih Bu Widya. Alhamdulillah banyak Bu Widya, kita sudah diminta ke Dubai, ke Jepang, Jerman nanti FunFest tanggal 27 April, ke Dubai itu akhir Maret ini, ke Jerman itu pada Hannover Fest, kemudian dari Jepang itu juga sudah diminta, kemarin NHK juga sudah datang. Kemudian pertama malah yang terima itu Spanyol malah mau beli kemudian untuk distribusikan ke sana. Tapi ya sekali lagi karena kita masih kapasitasnya terbatas, saya bilang kita hanya untuk Indonesia dulu. Nanti Indonesia sudah oke,
baru akan ke mana? Ke luar negeri. Singapura juga sudah menghubungi. Hanya sekali lagi tantangannya, Dok, itu adalah karakteristik VOC-nya justru. Jadi kita karakteristik VOC orang Indonesia dengan orang Singapura, dengan orang di Jepang, dengan orang itu berbeda-beda. Jadi pada saat itu waktu mereka meminta kita untuk mengeksplor sana, pertanyaan saya tinggal satu, Anda di sana gandeng siapa? Gandeng tim peneliti siapa? Kalau ada yang digandeng tim peneliti, saya akan kirimkan biar mereka mempelajari dulu VOC-nya orang sana dulu bagaimana, begitu. Nah, kalau tidak seperti itu, ya pasti akan berbeda lagi. Tidak bisa database Indonesia dipakai untuk di Jepang, tidak bisa. Database Jepang dipakai Indonesia jelas akan berbeda. Nah, seperti itu, Dok. Gitu kira-kira. Kalau untuk brandingnya, alhamdulillah kemarin kita sudah kebetulan dari tim PUI UGM, Direktorat Pengembangan Usaha UGM itu punya semacam public relation yang cukup baik. Jadi branding kita tuh sudah sampai memang sudah ke mana-mana. Artikel kita dalam In English oleh The Conversation Indonesia juga sudah dibaca banyak orang di luar, maka itu cukup banyak yang sudah menghubungi kami. Hanya ini, Dok, prioritas yang mana dulu, dan kita sepakat Indonesia dulu aja deh, diberesin dulu, begitu nanti kalau sudah agak lowong baru yang ke luar negeri. Begitu, Dokter. Ya, baik. Artinya sudah ada dipatenkan ya, Dokter Dian, untuk hak intelektualnya. Baik. Iya, alhamdulillah. Satu baru, tapi Dok, kita ada 4 patennya, tapi baru 1 yang keterima, yang 3 masih dalam proses drafting. Tapi tidak apa-apa, yang penting sudah ada 1 sehingga publikasi bisa keluar dulu, Dok. Yang penting 1 dulu. Kemarin mau keluar publikasi kan nggak bisa kalau nggak ada patennya, belum keterima. Ya, berarti terlindungi ya, ini sudah ada. Ya, baik. Ini ada satu pertanyaan lagi, Dokter Dian, dari Ibu Fahria Samsudin. Mohon maaf tadi terlewat atau tidak terlewat ini Bu Fahria. Jadi hasil Genos ini berlaku untuk berapa lama ya, Dok? Bu Fahria, alhamdulillah. Ya, itu pertanyaan yang cukup banyak untuk kami tanyakan. Jadi mohon izin, kami mengatakan bahwa hasil Genos ini tidak ada masa berlakunya ya, Dok. Karena maka itu kami buat demikian rupa agar murah dan cepat, karena tidak ada yang namanya masa berlaku untuk tes. Katakanlah begini, kalau Ibu mau masuk ke suatu ruangan yang di dalam ruangan itu semua orangnya terdeteksi negatif oleh Genus, maka jenengan akan aman terus selama di dalam situ. Tapi begitu jenengan sudah keluar dari ruangan itu, kontak dengan orang lain yang tidak tahu statusnya, kemudian masuk lagi ke ruangan itu, ya harus Genus lagi. Supaya apa? Karena ada kemungkinan jenengan terkontak oleh orang yang di luar itu. Penggunaan, kami terus terang kemarin juga berbicara banyak di BNPB itu terkait dengan absurditas dari penggunaan masa berlaku untuk rapid test antigen dan PCR yang sebenarnya tidak baik. Karena begitu orang di PCR sekarang dan dinyatakan negatif, kan bisa saja dia kemudian besoknya sudah kena infeksi lagi. Kalau dia, apalagi kalau dia tidak menjalankan prokesnya, Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Jadi memang untuk memudahkan kebijakan akhirnya dibuat masa berlaku. Tapi kemarin waktu kami tanya bagaimana standar ilmiahnya masa berlaku itu ada apa enggak, ternyata memang tidak ada, tapi itu hanya kebijakan yang untuk memudahkan masyarakat. Tapi ya begitu, kalau misalnya dipersepsikan sebagai sesuatu tanda petik excuse untuk jalan kemana-mana, ya yang itulah yang terjadi sekarang. Jadi tidak ada masa berlakunya, Bu. Tapi maka itu kami bikin semurah mungkin agar bisa dicek berulang-ulang dan itu tidak membebani kantong semua orang begitu, sehingga secara real time itu bisa langsung bisa diketahui begitu, nggih. Maten, Dok, nggih. Baik, Dokter Dian, sementara belum ada pertanyaan lagi, apakah juga ada perubahan atau perbedaan pola ketika kita kontak hari keberapa begitu, Dok, ketika melakukan tes? Betul, Dok. Ada perubahan pola. Izin ini saya akan tampilkan. Ini justru yang sebenarnya ini yang berhasil kami dapat ini karena untuk Bapak Ibu di sini, jadi saya akan bisa tampilkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu polanya akan kelihatan berbeda karena disitulah kita bisa mengetahui juga Genus ini juga sudah dipakai sebagai salah satu cara untuk memonitor pola kesembuhan dari setiap pasien yang ada. Sebentar, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah tren perubahan. Ini adalah beberapa data yang tren perubahan yang bisa kita perhatikan. Dan saya jadi Dokter Dian, mungkin ini yang terakhir ya, Dok, karena saya sudah ditunggu. Oh, baik.
Sekedar ini saya tunjukkan tren perubahan profil ini yang kemudian kita dapatkan menarik, dan ini juga termasuk yang akan kita termasuk yang akan kita patenkan. Jadi kita bisa melihat bahwa hari pertama dia terpapar, ini kebetulan kita mendapatkan subjek yang kerso untuk di PCR hampir tiap 2 hari sekali karena beliaunya memang penasaran gitu. Terus kemudian kita bandingkan langsung dengan perubahan kurva respon sensornya. Sedap ini kok agak error. Ini menarik ya, bisa untuk memahami pola yang berbeda-beda ini untuk indikator ya. Terima kasih. Perubahan analisis gitu. Dan perubahan kok hilang ya sekedar. Oh, bukan. Salah. Sekedar. Ini di depan saya anunya cukup banyak. Nggak mau ya. Sudah saya tambahkan ini jadi desktop saja. Oh. Kelihatan ya Bapak Ibu sekalian? Ya, sudah terlihat. Nah, ini kan ya. Kelihatan ya. Ada data admission ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat ya, ini adalah satu orang pasien yang kita bisa lihat pada saat hari pertama, hari kedua dia masuk rumah sakit PCR swab positif, kita bisa lihat kurva S2 yang warna oranye, kurva S9 yang warna hijau, dan kurva S8. S2, S9-nya sangat tinggi dibanding kurva yang lain, dan S8-nya di bawah. Hari keempat admisi, kurva S8-nya mulai naik ke atas. PCR-nya masih positif swabnya. Kemudian hari ke-6 admisi, PCR swabnya positif, kurva S8-nya Bapak Ibu lihat sudah mulai menyeruak, menerobos, menyalip kurva S2-nya. Hari ke-10 PCR swab negatif, Bapak Ibu sudah mulai lihat bahwa kurva S8-nya sudah mulai nyalip S2-nya. Hari ke-12, kurva S2-nya PCR negatif itu sudah di atas S2. Hari ke-14, kurva S8-nya sudah naik ke atas. Dan ini penanda negativitas paling kuat. Dan seperti yang tadi saya tunjukkan di paper yang tadi, pada pasien yang juga hari ke-5 sudah langsung negatif PCR-nya adalah hari kedua dia kelihatan tinggi sekali begini tuh. S2-nya di atas, begitu hari ke-5 PCR negatif, ternyata S8-nya betul udah naik di atas begini. Sehingga disinilah memang yang penentu negatif apa positif adalah S8 ini yang kurva warna hitam ini. Sehingga dengan dasar itulah kemudian kita bisa melihat perjalanan perbedaan pada pasien-pasien yang positif menjadi negatif. Nah, yang repot memang kadang-kala kalau S8 belum sampai di atas itu tuh ada orang PCR positif, ada orang PCR negatif, jadi 50-50% begitu. Nah, itu yang kita sebut positif lemah. Nah, kalau kami mengatakan itu lebih aman dijadikan positif saja, orangnya bisa istirahat. Daripada kalau jadikan negatif ternyata beneran positif, waduh, nah itu kan jadi repotnya. Begitu kira-kira. Ya baik. Jadi gold standarnya masih tetap PCR ya Dok ya? Ya betul, J. Leres Dok. Kalau ada yang klaim mengatakan jadi bisa paten PCR itu, aduh agak berlebihan itu ya. Kami juga tidak pernah ngomong seperti itu. Baik, terima kasih banyak Dokter Dian. Kami rasa kalau keinginan untuk berdiskusi kelihatannya panjang sekali, tetapi mengingat Dokter Dian juga sudah meluangkan waktu yang sedemikian berharga untuk berbagi dengan kita semua, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan tidak kapok ya Dok untuk berdiskusi dengan kita lagi. Terutama jika nanti ada temuan-temuan baru atau inovasi baru untuk memperbaiki produk yang sudah ada, tentu kami senang sekali jika Dr. Dian bisa berbagi. Insya Allah ada 2 protein baru lagi Dok, nanti tahun depan kita umumkan ada 2 protein baru kandidat untuk biomarker penyakit infeksi dan bayi nanti. Alhamdulillah, terima kasih dan aplaus dan apresiasi yang tinggi untuk mohon doanya Bapak Ibu sekalian. Mohon izin ya Dok, matur nuwun. Ya, terima kasih Dr. Dian. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi dalam acara pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Esther. Ya,
Baik, terima kasih atas pemaparan yang telah diberikan oleh kedua narasumber kita, baik Prof. Gufron maupun Dokter Dokter mohon maaf Budi ya, Dokter Dian. Oh ya, Dokter Dian. Untuk acara ini karena sudah selesai juga kita saling berdiskusi luar biasa. Jadi bagaimana genus ini sudah mulai diperkenalkan tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Semoga melalui penelitian-penelitian yang dihasilkan kita juga bisa dapat mengembangkan lebih lagi teknologi kesehatan khususnya tidak hanya di masa pandemi saja, tetapi bisa sustain, bertahan hingga sampai seterusnya seperti itu. Baik, kalau begitu kita akhiri pertemuan acara webinar kita di pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti acara webinar dari awal hingga akhir. Kami akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Esther, terima kasih Dr. Dian, Prof. Ali Gufron, dan semua. Assalamualaikum.